Kalau menurut saya, politik tuh harus jangan berbiaya mahal. Ya. Pada dasarnya ketika kita berbiaya mahal, keluar duit puluhan miliar, ratusan miliar, itu kan kita sama aja gini. Itu yang terjadi sekarang kok. Betul, makanya politik di Indonesia ini mahal, Bang. Ya. Gitu. Dan hasilnya adalah Pak korupsi ujung-ujungnya. Saya caleg modal duit. Duit artinya doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Disponsorin siapa? Allah langsung. Ada yang sebut kalau mau nyalek untuk DPR RI maksimum itu gaji plus tunjangan selama 5 tahun. Bisa nggak nih kita sebagai caleg berusaha nggak cuman pakai duit, nggak cuma pakai serangan fajar, tapi dengan cara-cara yang sehat, dengan cara-cara yang menyentuh masyarakat. Bisa nggak nih uang segini jadi satu kursi di DPR RI? Karena saya ingin mencoba mendobrak mitos itu. Sebenarnya gini, dari dulu tuh saya tuh adalah korban pendidikan. Banyak orang yang putus sekolah karena memang masalah uang. Ini harusnya nggak kayak gini gitu. Dan Dewan bisa membantu ini. Oke, jangan golput lo udah dosa dunia akhirat. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Inanyus. Ya, kita di program Banpol 24 ya. Saya Sony Inanyus. Hari ini berlaku sebagai moderator. Ini sebuah diskusi tentang Banpol 24. Banpol 24 itu adalah sebuah bahan politik ya. Jadi kita diskusi tentang bagaimana perpolitikan 2024 menjelang kontestasi politik. Kita ikut merabaikan acara 5 tahunan, acara kenegaraan, yaitu pemilu 2024. Nah, Sobat Banpol 24, di sini sudah hadir beberapa caleg yang akan nanti kita coba ajak diskusi. Jadi hari ini yang saya hadirkan adalah para caleg-caleg muda. Nah, ini adalah sebuah diskusi, bukan sebuah debat. Jadi nanti teman-teman ya silakan dari caleg untuk kita saling tukar pikiran lah. Ini sebuah diskusi membangun bagaimana supaya pemilu 2024 ini kita berkeinginan adalah pemilu damai, pemilu aman, pemilu nyaman, dan tentunya pemilu bermartabat. Ya, kita langsung aja kita kenalkan orang-orang hebat yang sudah ada di samping saya. Ya, kita Inanyus mendapat kehormatan untuk mendatangkan mereka di studio. Di sebelah saya kebetulan ada Kak Marsha ya, saya panggil ada Kak Marsha, ada Pak Pamit Adrianto, lalu ada Mas Danang. Nah, mungkin teman-teman Banpol mau tahu nih, siapa sih mereka gitu loh. Nah, coba kita tanya satu-satu ya. Kalau awal dari Marsha dulu ya. Kalau Marsha dari mana nih? Kalau saya ya sebenarnya anak Jakarta ya, lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Kalau saya sendiri caleg untuk DPR RI, Dapil DKI 2 yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Oh, keren. Kalau, nah ini warnanya beda sendiri nih. Hijau-hijau ya. Hijau-hijau nih P3 ya. Tapi keren juga, merah sama hijau. Jadi kita punya mudah-mudahan ya. Berseri-berseri ya. Berseri. Ya, seperti pemilu sekarang ya. Siap. Kalau Pak Pamit Adrianto, ini dari mana nih? Nama saya Pamit Adrianto. Nama Pamit Adrianto baru sekarang nih tenar. Iya. Dulu nyalek. Dulu tenarnya Doblang. Oh, panggilannya Doblang. Makanya Doblang. Nah, sekarang jadi Pamit Adrianto. Saya Putra Lenteng Agung. Oh, Putra. Jadi asli. Asli Jakarta ya? Asli Jakarta. Jadi ibarat kata kalau dapil kita ini dapil apa nih? Saya nyebutnya distrik lah. Distrik apa? Meliputi? Biar lebih keren lagi kan. Kecamatan Jagakarsa, Kecamatan Pasar Minggu, Kecamatan Pancoran, Kecamatan Tebet, Mampang. Tuh, lumayan berapa kecamatan tuh? Ada 5. Oh. Nah, kebetulan di semua 5 kecamatan itu banyak teman-teman kita juga tuh, sahabat-sahabat kita juga. Oke. Nah, sekarang kalau Mas Danang, Danang Wikanto nama lengkapnya. Ya. Mas Danang mewakili? Saya dari PSI, kebetulan kalau di PSI itu panggilannya Bro. Oh, iya. Bro Danang. Bro Danang. Iya, Bro. Kalau saya dari Dapil 8 juga sama seperti Mas Pamit ya, Bang Pamit. Yaitu tadi udah disebutin 5 kecamatan dari Tebet, Mampang, Pancoran, Jagakarsa, Pasar Minggu. Kebetulan saya memang lahir di Jakarta juga dan memang tinggal di Jakarta juga. Jadi saya mau nyalek di Jakarta gitu. Oke. DPRD DKI.
Siap. Oh kalau gitu saya rubah deh. Kalau gitu saya manggilnya Bro Danang sama Sis Marsha ya. Iya. Biar nyambung ya. Kalau Bang aja bang. Abang Kan aja. kita tahu kan Gua dipanggil P3 Mpok pas juga. banget P3. Tahun P3 kan partai tua ya. Iya. Jadi itu Sobat Bantol ya. Jadi ada perkenalan singkat gitu loh, tentang siapa sih mereka gitu loh. Nah, yang selanjutnya nih kalau mulai dari Siap. Bro Danang. Siap. Bro Danang latar belakangnya apa ya? Kalau background pendidikan sih ekonomi dulu, kuliah ekonomi, dan tapi agak sedikit melenceng berkarir di dunia ini jurnalis. Sama kayak Bang Sony nih jadinya. Iya. Karena dari bokap kan dulu memang dari sejak muda dia jadi jurnalis dan kita Oh, disuruh ya. ya. Karena pada dasarnya gini, Belajar dari bokap. jurnalis itu kan segala bidang ya Bang ya. Ya. Kita harus sebagai jurnalis itu harus menguasai segala bidang, mulai dari yang A sampai Z semuanya kita kuasai. Nah, dari situ kita akhirnya membangun wawasan. Kita akhirnya punya banyak wawasan, punya banyak knowledge tentang apapun gitu. Karena namanya jurnalis kayak Bang Sony juga pasti wah pengalamannya udah banyak ya kan, dan wawasannya luas, ngomong apa aja nyambung ya kan. Gitu. Bener kan? Itu. Nah, makanya kebetulan karena saya waktu itu berkarir jadi wartawan, keliling-keliling, sering ketemu sama politisi-politisi. Berarti banyak narasumber jadi ya. Keliling datang ke DPR, ke Senayan, kadang ke DPRD. Lama-lama kok jadi ketarik gitu sama dunia politik ini. Bukan mau menyemplungkan diri, tapi ketarik gitu. Kenal sana, kenal sini, tiba-tiba masuk. Akhirnya masuklah ke dunia politik. Iya, Gitu. betul. Nah, itu maksudnya gini, Sobat Bantol ya. Artinya kan Sobat Bantol yang ada di Dapil 8 Jakarta Selatan itu kan biar tahu siapa sih Mas Danang, siapa sih Bang Doblang. Bang Doblang, siapa sih Sis Marsha gitu. Biar teman-teman tahu dulu lah kan, biar nggak salah milih juga kan. Betul. Gitu. Nah, kalau Bang Doblang sendiri latar belakangnya apa nih? Kalau kita latar Relawan. belakangan jadi bingung juga ya. Ada yang nyebut kita wartawan juga. Ada yang kan di wartawan lu sih pernah buat namanya The Indonesia Plesi. Apa? The Indonesia Plesi. Oh, Kebijakan. Terus sama The Indonesia Voyage. Kebetulan pembina kita pada saat itu siapa orang yang di Antv itu Pak Segap dia. Asega. Nah, dan dari dulu memang saya hobi bantu orang. Iya, saya dengar aktivis juga di lingkungan hidup ya. Dari umur 19 tahun nih saya sudah berkecimpung di dunia sukarelawan. Oke. Dulu sukarelawan Ini relawannya kadang ngelawan gitu ya? agak-agak. Makanya kalau sekarang kan nyebutnya PKG itu dibilang volunteer. Volunteer. Pol yang dipelintir. Nah, lu ya awalnya kecebur suka bantuin orang itu ya gara-gara diajak nyari orang hilang di gunung kan. Oh gitu. Nyari Pecinta alam. Nyari orang di gunung, terus merambah waktu yang longsor sampah yang di Bandung tuh Jati Jajar, kita sudah main, terus Aceh, saat ini juga betulnya juga nih. Oh jadi relawan kemanusiaan lah ya? Ya semuanya. Oke. Dan Keren kebetulan banget saya tuh juga latarnya. relawan buat para kalau saya nyebutnya warga binaan Rasul. Warga binaan Rasul. Oh. Itu di para penyandang disabilitas. Oh, aktif di. Kita aktif juga. Kebetulan saya juga salah satu penyandang disabilitas juga. Apa? Saya tunawicara ringan, gagap. Jadi gagap. Nah, jadi oleh sebab itu, nah saya tunacuan kali. Itu Saya juga sih. dan makanya waktu kemarin era COVID kan sih bikin jadi satgas COVID tuh. Terus kita juga bikin GMT, gerakan menengok tetangga. Keren. Dari jam 9 sampai jam 11 kan. Jadi kita olahraga aja 1, 2, 3, 3 rumah dari siap. ini makan apa enggak kan? Berarti hebat nih. Ini dua pria hebat nih, artinya mereka aktif di lingkungan ya sebagai aktivis. Nah, satu lagi ini juga ada perempuan hebat yang ikut mencaleg di tahun ini. Nah, ini perempuan hebat ini ternyata dapilnya lebih meluas karena Sis Marsha ini ternyata di DPR RI di dapil 2 ya. Iya, Gitu betul. loh. Nah, Sis Marsha latar belakangnya apa nih? Kalau bisa dicek supaya nanti orang-orang dapilnya bisa tahu nih. Jadi kalau saya latar belakangnya memang dari dulu ya,
orang pertama kuliah. Setelah kuliah itu saya kerja di salah satu anak perusahaan TBK sebagai new graduate. Waktu itu umur saya baru 21 tahun. Habis itu saya... Sekarang berapa? Oh, 25 plus. Oh. Habis itu saya kuliah lagi di Inggris. Agak beda bidang. Kuliah pertama itu di bidang ekonomi, kuliah kedua di bidang fashion. Jadi kalau ada yang iseng-iseng search nama saya akan ketemu tuh waktu saya fashion show dari ya mungkin 8-10 tahun yang lalu adalah file-filenya. Foto model atau? Oh, sebagai desainer. Oh, desainer. Sebagai desainer. Sebenarnya saya suka. Saya pikir ini foto model. Iya, nggak salah juga karena dulu memang pernah ikut kontes kecantikan juga dan dapat placement yang lumayan tinggi. Bagus lah ya. Dan selain itu saya jadi dulu pernah punya usaha entrepreneur, kalau orang bilang fashion entrepreneur. Tapi kalau saya yang di Inggris ambil S2, S1? Ambil S1 lagi. S1 lagi. S1 lagi. Yang keduanya? Di mode. Di mode. Di London College of Fashion. Berarti lama lah di UK ya? Ya hampir 5 tahun lah. Lumayan lah. 5 tahun di UK. Lalu balik ke Jakarta? Kerja setahun di sana. Habis itu balik ke Jakarta karena depresi. Nggak ada mataharinya kan di sana. Balik Jakarta, coba cari kerja, dapat sambil ngajar, sambil merintis usaha sendiri. Setelah itu berjalanlah usaha saya, punya jahitan ya, kalau orang tua saya bilangnya punya jahitan, bukan punya konveksi, lebih ke fashion workshop, lebih kecil. Jadi butik-butik lah, sekelas butik? Lebih besar dari butik, lebih kecil dari jahitan konveksi, iya. Tailor berarti Tailor ya? Antara-antara gitu. Terus, jadi itu saya jalani selama 10 tahun, sambil sebenarnya waktu ada COVID juga saya sempat jadi relawan untuk percepatan vaksinasi, dan waktu awal-awal COVID, waktu belum ada APD juga bikin APD darurat dan dibagikan ke daerah-daerah gitu sih. Selain itu kerjanya juga sempat kerja di kantoran juga, adalah kerja kantoran di business consulting, ya standar lah. Oke. Hebat semua berarti ya. Ini hari ini kedatangan tamu-tamu hebat semua nih. Yang dua ini aktivis di lapangan, jurnalis, bergerak di kemanusiaan. Terus ini si Sis Marsha, masih keren banget. Keren. Penanya juga lebih keren lagi penanya nih. Sekarang saya sih di mana-mana. Oke, kita lanjut lagi yang lebih rada serius dikit nih. Ini kan Sobat Banpol, ini ketiga-tiganya yang hadir di Inanyus ini baru pertama kali mencaleg ya? Betul. Baru pertama kali mencaleg. Nah, ada titipan pertanyaan nih dari tim produksi kita, dari tim produksi narasinya. Ini kan ini pemilu yang sekarang gitu, ini rada berbeda sedikit sih berbedanya gitu kan, karena yang sekarang ini yang 2024 ini caleg-caleg mudanya banyak banget. Nah, ini yang masih muda-muda gitu kan, mencaleg juga kan, nah mau terjun di politik. Nah, yang membuat kita bertanya itu apa sih? Ini dari Sis Marsha, apa sih motivasinya? Gue harus nyalek di tahun ini gitu. Motivasinya apa ya? Gitu. Kalau saya motivasinya sih memang kepikiran pengen 2017 saya diminta untuk nyalek, saya tolak. Oh, sempat diminta. Iya. Partainya sama nggak dengan sekarang? Partainya sama, PSI juga. Kenapa waktu itu belum siap, sekarang siap? Karena waktu itu lagi anak pertama usia belum setahun dan saya udah hamil anak kedua. Jadi tenaganya nggak cukup untuk konsentrasi ke pencalegan. Karena kan kebutuhan untuk kegiatannya itu kebutuhan waktunya sangat intens. Jadi saya merasa daripada saya nggak maksimal, lebih baik saya nggak ikutan. Betul. Oke. Kalau dari ada tambahan? Untuk pencalegan, ada. Jadi alasan lainnya adalah saya ngelihat sebenarnya saya ini ada dorongan untuk membawa diksi green economy atau lebih tepatnya green energy ke dalam perpolitikan, karena ini adalah hal yang cukup genting. Tahun 2100 kemungkinan ya studio ini akan terendam di bawah air. Jadi kita harus
sebenarnya kita harus udah ada langkah-langkah yang diambil untuk kalaupun nggak 2100 ya, cobalah mungkin 2200 tahun 2200 gitu ya baru kejadian. Nah, jadi kita memang harus melakukan langkah-langkah mitigasi yang sampai saat ini saya lihat di pemerintahan masih agak, ya nggak sih? Tapi ini kan cuma isu-isu kosmetik gitu. Betul. Green energy, bagus sih. Urgensinya sekarang. Dan itu nanti akan diperjuangkan lah ya? Iya. Kalau dari Bang Doblang? Bang Pamit aja, Bang Pamit. Jadi kan biar tahu semua nih. Oh, namanya Pamit tuh. Oh iya. Doblang udah ngetop. Bang Pamit Adrianto. Ya. Apa sih motivasinya? Tiba-tiba pengen nyalek nih. Sebenarnya gini Bang, motivasi diminta atau minta? Saya diminta. Oh, diminta. Sama warga. Oh, sama warga. Kenapa? Enggak maksudnya diminta doang. Partai minta nggak? Partai enggak. Saya kan baru mengajukan. Baru pertama kali saya bermain di partai dan saya bukan kader juga. Nah, jadi kebetulan setiap saya bikin acara lingkungan segala macam, mereka ujung-ujungnya udah, wah kita nggak punya uang nih, bagaimana caranya? Sementara kita minta ke yang namanya sekarang lagi ngetop, mana proposalnya? Padahal lu dikasih lihat, ini tempat kita, sampai kita buat 2019 kita buat Hari Pencegahan Eksploitasi Lingkungan Hidup, dan baru kali itu diaminin sama seluruh dunia, Indonesia yang buat. Hari Eksploitasi Lingkungan Hidup. Emang ada Hari Bumi dan 2019 tuh ya. Sekarang nih pas banget tepatnya Desember juga nih. Nah, kalau saya pasti bilang, ya udah doain tahun depan gue jadi dewan. Amin. Nah, sekarang saya minta pertanggungjawaban tuh amin semua. Aminnya saya minta pertanggungjawabkan. Enggak, saya nggak berani, saya ngomong kabul. Enggak, saya bilang amin saya kan ada A-nya 2 sama I-nya 2 biar terkabul. Oh, siap. Bukan 1. Oh, gitu. Kalau 1 kan inisial nama orang. Kalau A-nya 2, I-nya 2 kan itu dijelas langsung kita kata. Aminnya rada panjang. Amin. Ada intonasi. Ya, siap. Nah, terus sesudah daripada itu tiba-tiba saya ditawarin juga dari PSI juga saya ditawarin. Oh, sebut dari PSI. Partai Buruh. Untung nggak masuk. Kalau masuk bertempurnya sama Mas Danang. Nggak tahu tiba-tiba saya dapat di P3. Partai ibarat kata partai ngkong saya nih. Oh, jadi memang ada sejarah dari ngkong atau orang tua lah ya, yang pernah di sana lah. Nah, saya masuk. Seiring berjalan waktu kita mengalirnya. Nah, jadi saya ibarat kata dijorokin dan motivasi saya sih cuma satu. Kampungan saya ini kan di Lenteng Nanggung. Baru tahu kan Lenteng Nanggung? Baru tahu. Nah, Depok enggak Lenteng, maksudnya jarak Lenteng Nanggung tuh masuknya pas di tahu KFC. Ujungnya Lenteng Agung tuh ada KFC tuh. Serengseng kan? Nah, sebelah sana UI. Sebelah sini Lenteng Agung, sebelah sini Serengseng Sawah. Jadi saya Lenteng Nanggung. Border lah ya. Makanya saya disebut juga alamatnya di mana? Gardu Real Estate. Mana tuh? Gardu di update rel kereta api, ame perumahan. Nah, situ dulu tuh tempat saya tuh bener-bener puun-puun ini banyak. Berarti mau ngasih lah. Kalau dapil itu masuk dapil? Itu masuk dapil. Berarti mau ngasih lah ya? Nah, sekarang banjir. Wah, makanya saya bilang ada apa ini? Apa adanya? Apa ada apa? Makanya saya jadi termotivasi. Wah, bolehlah kita. Kalau jadi dewan, nih saya perbaiki gitulah kira-kira lah ya. Nomor 1. Nah, lingkungan hidup. Udah gitu banyak juga pada bercerita tentang kita relawan kemanusiaan nih, yang ujung-ujungnya logistik kita banyak. Sebenarnya enggak, Bang. Justru relawan yang tahu. Ya, makanya tagline-nya gagal dicaci maki, berhasilnya dipuji. Iya, emang begitu. Pulang sakit hati, mati nggak dikenal. Makanya Ane siap nih. Makanya kalau Ane ngakunya bukan caleg, saya sebagai calpok. Apa tuh calpok? Calon pegawai. Oh, pegawai rakyat ya. Oke. Siap, udah panjang banget nih. Tuan saya. Warga tuan saya. Oke, kalau Mas Danang, tiba-tiba, pengen nyalek nih gitu. Bentar, permintaan sendiri atau permintaan partai? Pada dasarnya gini, saya jawab dulu. Ini kedua, Bang. Caleg kedua. Yang pertama 2019. Di partai yang sama juga, iya. Cuman kalau di 2019 itu kita nggak serius lah, gitu. Nggak serius. Serius udah bubar ya? Iya, serius udah bubar, jadi nggak serius.
Nggak sih kenapa? Ya karena pada dasarnya waktu itu partai kita masih baru lah dibilang Ya. PSI. Saya dari PSI udah dari 2018 2017. Sebenarnya secara resminya 2000, tapi 2016 udah mulai masuk ke PSI gitu. Nah, waktu itu karena mungkin kita nggak yakin menang, jadi kita fokus bantu teman lah gitu. Intinya sih gitu, sama PSI juga gitu. Relawannya teman-teman lah ya? Iya, iya. Suksesnya teman-teman lah maksudnya. Dan ternyata sukses juga di 2019. Ya, Lalu bikin setelah gerakan. itu saya bantuin anggota dewan kita yang udah jadi di 2019, terus belajarlah dari sana gitu. Bagaimana sih kerja dewan? Apa aja sih yang dikerjakan dewan, ya kan? Terus rapat-rapat tuh gunanya untuk apa, ya kan? Terus apa yang bisa dibantu rakyat bisa dibantu apa dari dewan gitu. Karena kan dewan ini bukan eksekutif, dia legislatif. Sementara pelaksana itu adalah eksekutif kan gitu. Ya, Legislatif hanya pengawasan, membuat kebijakan, anggaran, RUU. nah gitu. Tapi kalau misalnya ada banjir, yang nanganin bukan dewan gitu. Bukan. Iya, makanya kadang mungkin ya di sebagian orang mungkin berpikiran caleg ini dewa gitu. Dia bisa segalanya gitu. Pokoknya ngadunya ke caleg beres gitu. Atau banyak begitu. Iya, kebanyakan kalau ada pengawasan lapangan ngadu ke dewan. Iya, betul. Gitu. Maksudnya bukan dia yang selesaikan gitu, tapi eksekutif lah yang selesaikan. Ya. Makanya dari situ saya dewan mendorong eksekutif untuk melakukan tindakan cepat. Betul. Memperhatikan permasalahan itu. Betul. Ya. Makanya jadi setuju betul banget. Karena dia ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yang mengawasi kinerja ASN, kinerja gubernur juga termasuk diawasi sama dewan. Nah itu. Nah kalau motivasi saya pada dasarnya yang tahun ini ya, sebenarnya gini, dari dulu tuh saya tuh adalah korban pendidikan, kejamnya pendidikan. Karena benar-benar, setuju nggak kalau misalnya pendidikan di Jakarta lah itu mahal. Untuk kuliah, untuk apa? Deskripsi korban pendidikan itu maksudnya apa gitu? Gini. Salah jurusan kali ya? Bukan. Pendidikan itu mahal, Bang. Oh iya? Bagi sebagian orang itu mahal. Nggak usah kuliah deh, sekolah aja mahal. Gitu. Saya beberapa kali belusukan di kampung-kampung, perkampungan warga itu banyak orang yang putus sekolah karena memang masalah uang gitu, nggak ada. Sementara di Jakarta saat ini ya, sekolah-sekolah itu yang gratis hanya negeri. Gitu kan. Nah, nggak semua orang masuk negeri. Jumlah sekolah negeri itu dari SD ke SMP jauh mengecil. Datanya tuh 1000 sekolah SD, 200 sekolah SMP. Dan berarti nanti akan fokus di dunia pendidikan ketika jadi anggota dewan. Betul. Dan itu yang bikin saya ini harusnya nggak kayak gini gitu. Dan dewan bisa membantu ini gitu. Karena apa? Dulu waktu saya sekolah itu masih bayar. SD, SMP, SMA saya negeri. Itu masih bayar. Maksudnya juga masih bayar. Enggak. Nggak bayar sih. Serius? Oh iya, berarti dapat sponsor saya. Oh mantap, keren. Nah, kalau sekarang kan sekolah negeri udah gratis semua. Ya. Walaupun nggak 100% gratis. Nah, kan kalau tadi lebih memperhatikan, kan motivasi sih itu akan lebih memperhatikan dunia pendidikan. Betul. Di Jakarta kan udah berlaku KJP, PIP. Tapi sekolah swasta masih bayar, Bang. Di swasta? Iya. Ada kok. Ada kok. Betul, ada 6.900. Ya mungkin belum terpraktikkan secara menyeluruh kali. Betul. Nah, dan konsentrasi situ. Betul, karena gini, di 2023 ini ada PPDB Mandiri kan. Itu dia menampung anak-anak yang nggak lulus nggak masuk negeri. Cuma 6.900 kursi, Bang. Ya makanya harus pintar lah sekolah. Betul. Enggak juga kan. Jangan ngelompatin pagar, Bro. Betul. Cuman dari sisi kuota aja. Nah, maksud saya ini memotivasi lah. Betul. Ini yang sekarang lagi dunia sekolah di jenjang SD, SMP, SMA itu ya maksudnya ya serius lah kalau disekolahin gitu, jangan ngelompatin pagar gitu. Betul, tapi gini Bang, seserius-seriusnya anak, kalau itu jumlahnya bottleneck, pasti akan ada yang tersingkir. Pasti ada. Gitu. Seleksi lah. Seleksi. Nah, hal-hal seleksi itu yang bikin munculnya jual beli kursi yang terjadi ya. Yang masih ada sampai sekarang di lapangan masih ada terjadi jual beli kursi ya. Saya nggak sebut siapa atau di mana, tapi yang jelas masih ada. Itu akan jadi fokus ya? Pasti. Karena apa? Jual beli kursi udah jelas. Maksud saya tadi korban itu adalah dulu waktu saya SMA, saya korban jual beli kursi gitu. Saya masuk tiba-tiba kok nggak lulus gitu. Udah masuk nih, tiba-tiba nggak lulus. Wah kurang ajar. Ternyata ada yang beli kursi saya, akhirnya saya nggak masuk, tapi tetap akhirnya saya masuk negeri juga gitu, walaupun dengan berbagai cara lah gitu. Nggak punya ordal sih ya?
Orda lagi kan, ujung-ujungnya orda lagi. Kalau misalnya ada anak pintar nggak bisa masuk. Nggak, itu setuju. Memang dunia pendidikan di Jakarta ya masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Pada dasarnya selain itu juga kita mau bilang Indonesia emas, 2045 Indonesia emas. Kalau misalnya pendidikannya secara kuantiti aja masih kurang, gimana mau Indonesia emas? Adanya Indonesia perak ntarin gitu. Gitu, Bang. Oke, Sobat Bamprol ini sebenarnya akan kita break ya. Tapi ada satu pertanyaan nih. Ini pertanyaan kedua nih yang rada serius nih. Caleg yang baik itu kan memberikan edukasi ke masyarakat kita turun dapil gitu kan. Artinya menyampaikan kepada masyarakat program-program yang sesuai dengan sasaran gitu loh kan. Nah, kan pasti ada visi misi yang disampaikan kepada masyarakat, visi misi kita biar mereka tahu kita mau ngapain. Kayak tadi misalnya Mas Danang kan akan lebih fokus ke pendidikan. Kalau Bang Pamit Adrianto ini konsentrasi di lingkungan hidup gitu kan. Komisi D ya. Kalau ini yang lebih keren lagi si Sis Marsha nih akan di DPR RI gitu. Nah, mulai dari Mas Danang karena tadi Mas Danang ketika turun dapil gitu, apa sih disampaikan kepada masyarakat tadi visi misi itu? Pada dasarnya gini, sebenarnya kan mungkin ya sebagian masyarakat udah bosen ngeliat visi misi yang nggak mungkin diwujudkan gitu. Janji-janji palsu lah bisa dibilang gitu ya. Ya saya setuju, bener. Kalau misalnya saya bukan caleg, saya warga, terus saya kedatangan caleg, terus saya akan ganti ini. Ya, tapi mengedukasi ya, pasti. Maka yang nggak mungkin dilakukan, diomongkan itu loh. Betul. Makanya saya menjalankan kampanye sekarang dengan visi misi yang mudah atau mungkin simpel dimengerti dan gampang kita eksekusi nanti kalau misalnya saya jadi dewan. Betul. Salah satunya itu yang paling gampang adalah sekolah swasta gratis yang saya bilang tadi gitu. Karena pada dasarnya kalau kita breakdown anggaran, maksudnya anggaran kita breakdown, kita ubah lagi, kita pecah lagi itu banyak anggaran-anggaran yang nggak perlu. Contoh di 2019 itu terjadi lem Aibon kalau Bang Sony masih ingat, 80 miliar Bang. Bikin toilet 12 miliar. Ya, itu hal-hal seperti itu kan nggak masuk akal Bang. Kalau misalnya 80 miliar menjadi anak sekolah swasta dibiayai sama pemerintah, bukan artinya sekolah swastanya digratiskan tapi dibiayai. Semacam sistemnya KJP gitu. Jadi tetap gurunya ada tanggung jawab pemerintah ya. Gurunya tetap guru swasta itu tetap akan dapat gaji. Kalau saya dulu pernah berdebat sama Kepala Dinas Pendidikan DKI, waktu di salah satu acara pemerintah lah. Kepala Dinas DKI pernah berdebat sama saya juga. Nah, kalau misalnya sekolah swasta gratis, gurunya mau digaji pakai apa? Guru swasta kan itu profit oriented, beda dengan negeri gitu. Kan ada PBD dari pemerintah. Nah, makanya sistemnya bisa dengan seperti KJP, saya bilang gitu. Hal seperti itu yang mau saya perjuangkan. Satu. Kedua, yang pastinya APBD DKI itu juga ditopang dari penerimaan UMKM. Jadi UMKM ini menggerakkan ekonomi mulai dari nasional sampai daerah. Di Jakarta juga pergerakan UMKM ini luar biasa. Cuman masih belum optimal. Padahal pemerintah punya wadahnya, gitu. Wadah dari pemerintah pembinaan UMKM ini ada, cuman nggak optimal, gitu. Nah itu jadi fokus saya juga. Karena apa? Ketika misalnya kita bisa menarik aja UMKM yang ada di Jakarta ini, dibina sama pemerintah secara maksimal, bakal lebih dahsyat lagi. Padahal sudah ada. Jakarta ya. Itu. Hal-hal seperti itu yang dan itu bukan cuma sekedar janji, untuk UMKM sudah beberapa masuk bisa eksekusi ya? Oh bisa. Sebelum jadi dewan udah eksekusi Bang. Gitu. Kalau Bang Pamit Adrianto? Aduh, sebenarnya sama aja sebenarnya Bang. Nggak beda kan tadi ini udah pendidikan, Abang ke lingkungan hidup. Tinggal diganti aja tagline-nya kan. Itu judulnya ya Bang. Sebab gini, saya lihat nih, pas ketika mereka udah paham saya siapa. Barang ini barang lama. Tapi baru sekarang nongol nih kan. Sampai dibilang, ada cerita di konstituen. Jadi dia ngasih bingkisan lah. Nah, terus barang itu diambil. Nah, itu konstituen bilang, nanti besok kalau jadi ada lagi kayak gini. Pertanyaan cuma gitu. Iya. Sebab kawan saya nyalek juga. Namanya disebutin sama dia. Susahnya dia aja berbagi. Bagaimana nanti dia? Bukan saya yang ngasih visi-visi Bang. Jadi mereka lah intinya kayak seperti ya saya dibilang caleg hantu.
Kenapa caleg hantu? Dapil saya di distrik 8 nih, ya. Spanduk saya di mana? Kampung Rambutan. Nggak nyambung dong. Alasan mereka cuma ada juga di Cibodas, Cibodas Puncak. Alasan dia kenapa? Emang yang ke Cibodas itu nggak ada apa orang dapil 8. Orang Unik dapil juga ya. Jadi bukan saya, Bang. Iya. Saya juga bingung. Nah, tadi kalau bicara visi misi, Itu Bang Pamit fans club itu yang suka gitu. ya mungkin grupis kali ya. Nah, bicara tadi sebenarnya pemerintah ini udah bagus. Kenapa saya bagus? Saya jajal main ke kelurahan, mereka udah ada semua kok. Nah ini konkretnya apa mau dibawain ke? Jadi kita pengawalan aja, pengawalan. Apa sih yang pengawasan? Jadinya intinya yang bagus kita bagusin, yang kurang bagus kita lebih bagus lagi. Balik tuh. Terus yang nggak ada kita ada-adain. Gimana ceritanya kan? Ini sobat Banpol nih. Ini kan Bang Pamit nih Jakarta banget sih betulnya. Iya, sorry banget. Sampai kemarin bahasanya kita belak-belakan aja. Iya, bahasanya, sampai kemarin jangan jaim-jaiman. Iya, ngapain? Ya. Makanya kemarin dibilang stand up comedy, saya kritik. Kok situ bisa disebut komika? Dari mana ceritanya nih? Biar rame lagi nih viral. Kalau aneh, jelas komika. Komika dari mana? Orang ikut stand up cuma sekali. Saya tanya, komika tahu gak artinya? Ya, komika itu di komunitas pinggir kali. Nggak ada yang pinggir kali, ada pinggir kali. Kalau saya di pinggir kali, mungkin kalau banjir, saya bikin komunitas baru. Nah, makanya di kebanyakan tuh bantaran kali ini. Nah, kenapa? Yang tadi Sis apa sis nih? Saya juga bingung ya. Sis Marsha. Sis tebang kue nih. Berarti sis aja sis. Nah, itu dibilang katanya Jakarta terkelelep, emang kelelep. Sekarang juga udah kelelep sekarang. Ya? Contohnya Lenteng Agung tuh depan Pancasila kalau hujan buyar, udah kelelep tuh. Makanya itu di dasnya ya. Iya, makanya alhamdulillah waktu bulan kapan tuh kita bikin acara Hari Sungai, langsung Pak Jokowi ngeresmiin tuh sodetan kali yang di Cilitan. Berarti kan didengar tuh. Yang otista ke iya. Berarti kan didengar sampai barang ini. Iya. Nah, jadi intinya sih kita makanya saya bilang juga Mas Danang bukan musuh saya. Ya. Walaupun dapilnya sama. Dan saya bukan musuh Mas Danang. Saya berharap situ jadi, saya jadi, kita bangun nih. Amin ya. Sis Marsha juga harus jadi. Pasti dong. Iya. Nah, dia kan bohir. Bohir gitu. Ya, jadi lucu nih, Sobat Banpol 24 ini kebetulan nih ternyata caleg-caleg yang datang ini dapilnya sama gitu loh. Sama-sama dapil 8. Sis Marsha pun juga mencakup dapil selatan juga ya. Betul. Ya kolaborasi aja lah. Iya. Nah, makanya saya bilang distrik. Distrik 8 pas kebetulan saya nonton. Mungkin semuanya pernah nonton juga. Iya. Itu The Hunger Games. Wush. Itu makanya ada bilang pemilu habis nih. Ya, makanya ada bilang distrik 8. Oke, sip. Udah ketangkap. Terakhir nih sebelum kita break nih. Ini sudah di warning nih. Udah bunyi ya, ampun. Udah bunyi. Nah, dari Sis Marsha nih. Ketika datang ke dapil kan mengedukasi, menyampaikan visi misi gitu loh. Apa mau disampaikan ke masyarakat? Visi misinya atau cara menyampaikan atau gimana? Ya. Visi misi, tapi tetap mengedukasi. Kalau dari sisi saya, terutama karena banyak perpecahan yang timbul dari bela-belaan pilpres. Biasanya saya tuh datang bawa surat suara. Apalagi sekarang masa kampanye, sosialisasi pakai surat suara. Saya bawa, saya kasih tunjuk. Jakarta ada 4 nih. Yang abu-abu, yang merah, yang kuning, sama yang biru. Mengedukasi. Sekalian edukasi. Karena saya percaya, kalau saya bertemu konstituen harus ada manfaatnya. Dan manfaatnya ini kalau saya udah denger ya banyak kompetitor saya yang lain udah bagi-bagi segala macam lah. Jujur, saya dibilang caleg dengkul, modal dengkul ya enggak banget, tapi dibilang berduit juga enggak banget. Jadi ada tuh caleg moderat tuh. Harus hati-hati lah gitu kan. Enggak, caleg moderat tuh pernah. Apa tuh? Modal dengkul sama urat. Oh,
Semi moderat lah saya. Semi moderat. Semi Berarti moderat, beda. ya. Kalau saya merasa caleg berduit. Keren. Saya caleg berduit. Kalau semua caleg beruang, kalau saya caleg berduit. Lanjut. Jadi biasa saya selalu selipkan, ini juga mungkin karena latar belakang saya sebagai seorang pengajar di dunia ya. Jadi saya selalu coba selipkan apapun yang nanti akan mereka pilih, seenggaknya kalau habis ketemu saya ini ada pencerahan. Jadi saya selalu bilang, dan banyak kali pas saya bilang ini nanti ada 4 surat suara. Oh iya. Saya keluarin ada 4 surat suara. Baru mereka yang, oh banyak ya, gitu. Jadi pertama yang mungkin kita sebagai caleg perjuangkan itu adalah kesadaran masyarakat bahwa nanti mereka pemilu itu juga milik kita loh, gitu. Surat suaranya yang mana? Kita di surat suara yang mana? Ya, langsung diarahkan. Nah, selain itu, saya juga mencoba, kan kalau green energy ini konsep yang kalau dibawa belusukan nih susah ya. Maksudnya banyak orang yang belum cara ngerti, menyampaikannya mungkin banyak ya? orang yang belum nyambung. Sebenarnya yang paling terpengaruh dari perubahan iklim itu adalah masyarakat marginal yang tadi Abang bilang itu, masyarakat komika. Apa tuh? Komunitas minggir kali. Akhirnya diakuin juga. Nah, jadi ini nih yang nggak mungkin bahasa yang disampaikan kalau apa tadi green. Nah, kalau misalnya kita bilang green electricity, saya sederhanakan, dan ini saya juga sempat konsultasi dengan beberapa orang, disederhanakan menjadi neraka bocor. Ya. Kenapa neraka bocor? Rumah kaca. Kan panas, kita sendiri berasa. Kadang di Jakarta nih saya juga bingung mana hujan ya, terakhir hujan kayaknya 3 minggu yang lalu, gitu kan? Padahal ini saat rekaman ini udah bulan Desember, gitu kan? Jadi gimana ya kok? Ini perubahan iklim ini menimbulkan perubahan pada pola tanam, membuat gagal panen menjadi lebih sering terjadi. Kalau gagal panen otomatis suplai makanan berkurang, suplai makanan berkurang, harga makanan naik. Ya kalau orang kaya mah tenang-tenang aja ya, tapi kalau komika itu pasti udah dihitung banget gitu loh. Sembako naik karena gagal panen, kemarin ada cuaca kan. Nah itu salah satunya. Kebijakan-kebijakan yang harusnya mungkin kita udah ambil dari 15-20 tahun lalu kita belum melakukan. Jadi kita harus ngejar nih di sisi ini. Gitu. Ya artinya akan fokus di situ ya. Fokusnya di situ karena saya memang, maksudnya orang mungkin belum sadar mengenai ini, jadi saya harus komunikasikan dengan bahasa-bahasa yang mereka bisa diterima. Yang bisa diterima gitu. Oke, keren sih. Sobat Banpol, itu tadi ujung season 1. Jadi nanti kita akan lanjut. Oke, Sobat Banpol 24, kita ketemu lagi di season kedua ya. Jadi, Sobat Banpol terus nanti tetap nanti nonton di YouTube kita. Nanti siaran ini, tapping ini kita akan tampilkan di berbagai macam media sosial. Jadi, supaya teman-teman nanti bisa mengikuti semua. Nah, Sobat Banpol, ini ada satu pertanyaan. Ini sebenarnya pertanyaannya khusus buat Marsha, tapi nanti nggak apa-apa kalau mau dijawab sama toko sebelah, nggak apa-apa gitu loh. Nah, ini kita melihat dari berkaca di pemilu sebelumnya gitu kan, kalau kalau perempuan tuh kan sering kali jadi objek gitu kan untuk menghimpun suara gitu loh. Nah, tapi setelah acaranya selesai, setelah pesta demokrasi selesai gitu loh. Nah, mereka nggak ada apa-apa, artinya mereka tetap posisi termarginalkan, misalnya mak-mak gitu kan, itu kan harus tetap dimintai apa sih kebutuhan mereka gitu, apa sih yang bisa disiapkan oleh caleg gitu loh. Nah, ini peran perempuan gitu loh, itu kadang-kadang mereka hanya dibutuhkan ketika ya sudah pada masa kampanye aja, setelah itu mereka tetap termarginalkan gitu, artinya aspirasi mereka nggak bisa tersalurkan gitu. Nah, Sobat Banpol di sini satu-satunya wanita hebat yang menjadi tamu saya, nah mungkin bisa menjawabnya lebih spesifik gitu loh. Nah, apa yang Marsha lakukan untuk mereka gitu. Jadi ketika lo butuh lo deketin gue, ketika lo udah jadi kok lo nggak nyenggol-nyenggol gue, padahal banyak hal yang harus saya sampaikan, padahal saya juga butuh aspirasi yang disampaikan. Nah, bagaimana Marsha menjawab itu gitu? Kalau buat saya mungkin lebih gampang ya.
Karena untuk saya sendiri, saya ini kan maju sebagai caleg perempuan. Dan di posisi yang orang mikir kok agak aneh gitu ya, dengan nomornya nomor 4, biasa kalau nggak di nomor 3, nomor 6 gitu kan. Kalau nggak nomor 1 atau gitu. Sekarang nomor berapa? Saya nomor 4. Nomor 4. Jadi kalau untuk saya sih, sebenarnya kampanye saya, bukannya kampanye, bahkan gerakan saya di perpolitikan ini terlahir dari kesadaran sebagai seorang ibu ya, seorang pelaku rumah tangga, sehingga saya dan di partai saya ini saya diberikan ruang untuk membawa visi misi yang saya punya ke dalam pencalegan dan juga ke dalam policy making, ke dalam pembuatan kebijakan yang ada di tingkat partai. Jadi kalau dari saya, mungkin saya merasa saya ada di posisi yang sangat diuntungkan karena saya bisa membawa, contoh nih, mak-mak paling sering aspirasinya adalah kalau boleh harga-harga tuh jangan naik. Ya, nah, biasanya gitu kalau mama ya. Nah, yang sejauhnya, yang selama ini sering terjadi kan, kalau harga-harga jangan naik itu adalah operasi pasar, buka tutup keran impor, gitu ya. Itu kan kalau menurut saya itu perbuatan kosmetik. Sesuatu yang dilakukan dalam jangka waktu 1-2 tahun untuk menyelesaikan masalah selama mungkin beberapa bulan sampai 1,5 tahun ke depan. Tapi kalau kita mau mikir sedikit lebih lama, 10 tahun, 15 tahun melewati masa tugas satu periode dari seorang anggota dewan, apakah kita melakukan itu? Gitu. Mak-mak tuh setiap kali mikirnya nggak cuman anak gue hari ini makan doang, tapi juga dia mikir ke masa depan anak-anaknya. Dan dia juga sering bertarung dengan, ini pengalaman saya, dulu saya sempat break dari kerja selama 5 tahun. Jadi saya ngerasa banget sebagai seorang emak-emak yang duitnya cuma tergantung dari satu mata penghasilan doang. Itu harga-harga naik, anak-anak tambah besar, makannya tambah banyak, kebutuhan tambah besar. Iya, kebutuhan tambah besar, suami tetap harus ada kopinya, tetap harus kenyang, semua harus, contoh nih kalau hari raya bajunya pada pengen baju baru, nah itu gimana cara manage-nya kan? Nah jadi itulah yang kemudian saya bawa. Mungkin orang kalau nanya ke saya programnya apa ya, saya cuman programnya yang simple aja, itu green energy, menghindari neraka bocor, memperlambat neraka bocor. Tapi dengan yang saya lakukan ini dengan cara fokus uang yang dipakai, APBN yang dipakai, memfokuskan kepada gimana kita bisa dapat quality of living yang lebih tinggi dengan uang yang sama, gitu. Jadi ini kan sebenarnya mindset mak-mak nih. Ya, mindset mama. Ada satu pertanyaan yang mungkin rada ini tetap keterkaitan dengan perempuan ya. Tapi ini rada sulit, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Tadi kan di awal Sis Marsha ini kan dapilnya luar negeri. Betul. Mau tahu isu yang sekarang berkembang? PMI, pekerja migran Indonesia, yang hampir rata-rata itu pekerja perempuan. Apa yang Marsha akan lakukan dengan mereka? Mereka dapil luar negeri mana ya? Saya semua luar negeri. Semua luar negeri. Iya. Ya kan, artinya kan ini pekerja migran nih yang kebanyakan mayoritas perempuan nih. Artinya kan ada suara mereka yang akan mau diambil. Gitu loh. Nah, permasalahan mereka banyak loh. Gitu. Apa yang bisa Marsha lakukan ketika menjadi dewan untuk mereka? Yang saya mau, ini kita masih bicara konteks perempuan ya. Yang saya mau usaha lakukan itu supaya mereka memiliki apa ya, bahasa Inggrisnya sih empowerment. Jadi memiliki kemampuan untuk bertindak atas dirinya sendiri. Karena sampai saat ini sebenarnya mereka ini adalah saya nggak mengenalkan ya. Saya mau bilang juga bahwa ada dalam perjalanan saya pekerja migran Indonesia yang laki-laki, dan mereka juga berjuang di tanah rantau untuk menghidupi anak-anaknya di Indonesia. Untuk menghidupi keluarga di Indonesia, dan untuk itu memang kerjaan yang luar biasa. Mereka terpisah dari keluarga untuk mereka mendatangkan devisa juga loh. Nah, ini juga dialami oleh pekerja migran yang perempuan. Nah, banyak sering hal yang terjadi, kasus-kasus yang terjadi itu mereka ditipu atas penghasilan. Gaji nggak dibayar. Kalaupun gaji nggak dibayar itu sebenarnya gaji nggak dibayar itu sebenarnya bisa terjadi pada semua, karena ada bahkan trafficking pun bisa terjadi pada laki-laki.
Ya, human trafficking. Human trafficking bisa terjadi sama laki-laki. Contohnya dibilang, oke, kamu kerja ke negara X, dikirim ke satu negara ini untuk mengajar gitu. Karena kamu kan udah punya S1 dan lain-lain. Tapi tiba-tiba sampai sana jadi kuli bangunan. Ini udah kejadian gitu loh. Dan karena memang juga sebenarnya kesadaran hukum, saya lihat juga ini juga nanti hubungannya ada nih ke Mas Danang dan Pak pamit. Yang enggak, jadi yang untuk di pendidikan tolonglah generasi muda kita ini memang harus dilatih untuk lebih bisa melindungi dirinya sendiri. Jadi karena saya banyak sekali dapat kasus masuk laporan ke saya, contohnya trafficking. Trafficking dijanjikan kerja di contoh nih kerja di Thailand tapi taunya dibawa nyebrang ke Laos ya. Sekarang kan dipaksa untuk judi online. Ada yang harusnya umurnya baru 16 dituain jadi 24. Ada yang berarti Marsha ikut masalah itu ya? Ngikutin dia. Jadi kadang ada yang tiba-tiba terdampar di rumah sakit di Taiwan gitu kan, terdampar di rumah sakit tapi tanpa identitas gitu, dan employer lepas tangan, perwakilan dari tenaga kerja juga lepas tangan gitu loh. Slow rest, jadi malah dapat ke saya duluan yang belum, kasarnya bukan siapa-siapa ya. Jadi memang harus ada, kalau tenaga kerja mereka memang milih kesulitan. Kadang juga ngirim uang, udah dapet uang, itu kan untuk dari proses sampai dibayarnya. Setelah dibayar pun mereka sering ketipu di investasi bodong. Udah gitu, waktu balik, kadang kalaupun uang dititipkan ke keluarga, ini juga tolonglah kalau tidak dibelanjakan sesuai. Iya, tolonglah kalau dititipin uang tuh yang amanah ya, gitu ya, supaya kesian loh mereka kerja terpisah dari keluarga. Saya ngelihat bahkan ada tukang konstruksi bangunan perempuan gotong-gotong kayu. Waktu saya tanya anak, gimana keluarga? Oh cuma berdua doang sama suami. Dia nangis. Gitu. Uang yang dikirim. Nah itu tolong mereka benar-benar uang yang dikirim itu harusnya kan itu milik mereka. Jangan perbudak mereka. Saat mereka ada di sana jangan perbudak mereka. Itu yang sebenarnya yang saya pengen belain itu juga hal-hal seperti itu supaya mereka mengedukasi mereka nanti ya. Mereka juga di-equip saat mereka pulang, pas mereka di sana, mereka tahu investasiin uangnya yang benar kayak gimana, supaya waktu mereka pulang, mereka tuh kalau mau punya usaha atau mereka mau kerja di bidang lain itu udah siap dari sisi pendidikan, self development, belajar, kuliah, mandiri. Soalnya Sobat Banpol ini perlu saya tanyakan karena kan tadi satu-satunya caleg perempuan yang hadir hari ini di Studio Ina News, dan kebetulan kenapa saya tadi nanya masalah pengerja migran Indonesia, karena kan mereka mayoritas perempuan. Nah, apa yang melakukan mereka? Jadi saya pikir masih ada relevansinya ya. Jadi supaya ini kan siaran ini kan tentu nanti akan tayang kan, akan dilihat sama semua orang maksudnya. Nah, apa yang mau nanti berikan ke mereka kalau mereka nanti memilih Sis Marsha gitu. Oh, berarti ini tepat nih. Artinya mereka ada nyaman lah. Saya nggak salah pilih nih, ternyata Sis Marsha juga memperhatikan PMI, pekerja migran Indonesia yang ada di luar negeri, karena itu dapilnya gitu. Kan punya tanggung jawab nanti kalau mereka milih Sis Marsha. Gua harus apa? Nggak ada jam tidurnya, nanti saya tiba-tiba jam 3 malam bisa ditelepon dari mana gitu. Itu kan konsekuensi sebagai anggota dewan. Masa gini, mereka kan memilih karena mereka mengharapkan aspirasi mereka tertitipkan, tersampaikan gitu loh. Makanya kadang-kadang pertanyaan yang sering ditanya, lu ke dapil cari suara apa, cari aspirasi? Bisa aja sih Bang. Aspirasi lah. Itu kan jawaban ideal. Itu suara tergantung NPWP. Oke, tadi itu jawaban dari Sis Marsha lengkap banget ya. Artinya buat teman-teman di pekerja migran Indonesia yang dimanapun luar negeri yang nanti milih Sis Marsha, jangan khawatir, Sis Marsha nanti siaplah menampung aspirasi kawan-kawan pekerja migran ya. Nah, saya beralih ke Bang Pamit Adrianto nih dari P3. Nah, Bang, Abang juga kan pasti suka deketin emak-emak nih.
lu pilih gua ya gitu loh. Tapi nanti ya tadi percaya sama gitu. Ketika abang udah terpilih, aspirasi mereka nggak tersampaikan. Mereka tetap termarginalkan, nggak tersentuh sama sekali. Nah, apa yang mau abang sampaikan? Kalau abang dapat dukungan barisan mama gitu. Justru saat ini kalau jadi nanti kita akan bikin namanya terima kasih ibu. Terima kasih ibu. Terima kasih ibu. Konkretnya? Konkretnya ternyata suara paling banyak ini ibu-ibu. Appreciate ke mereka. Bukan bapak-bapak, ya. Kenapa saya bilang ibu-ibu? Bapak-bapak bisa dibisikin, Pak pilih sono. Pokoknya kalau nggak pilih, kelar nih. Ya, ya intinya sih kita dikonkret aja nih. Kalau kita pengen kita sejahterain mereka, nggak mungkin dong. Saya bukan Tuhan. Ya, betul. Cuma saya akan berupaya bagaimana caranya kayak seperti dikenaikan naik nih. Makanya tadi kan kita pengawalan. Ya maksudnya, makanya tadi saya berharap beliau jadi kan. Jadi kan saya punya teman juga. Ada tandem. Ada tandem. Kita ngomongin nih kan, belak-belakan aja kalau emang situ kagak mau nemenin saya, bareng-bareng lah kita. Kita bareng-bareng. Iya, bareng-bareng. Intinya semua itu hidup harus guyup. Ya. Iya masalah kolaborasi, guyup. Iya masalah dibilang tadi sembako. Ya sembako sih nggak bakal bisa ditahan-tahan, ya. Kayak contoh kemarin saya lewat Brebes tuh, itu kelar katanya gagal panen, kan otomatis harga bakal naik juga. Cuma minimal bagaimana cara untuk mensiasatinya. Ada UMKM, tadi dibilang UMKM. Terus ada bicaranya lokalisdem. Lokalisdem apa sih? Petra bisa jadi bisa jadi di ladang, depan rumah bisa jadi ladang. Nah sekarang balik lagi, ya edukasi kita ke warga aja. Dan rata-rata orang Betawi ini tempat kita nih, mereka hobinya bercocok tanam. Nah sekarang mereka apa yang mau dicocok dan apa yang mau ditanam? Lahannya nggak ada. Iya lahannya nggak ada. Ya paling itu balik lagi aja ke sana. Gitu. Tetap kita akan gituin mama. Sebab dan sampai sekarang juga dia jadi saya inget nih apa sih curhat-colongan, Mak doain saya besok jadi dewan, amin. Oh iya. Katanya orang tua saya udah meninggal duluan. Ini makanya saya lagi telusurin apakah amin orang tua saya, apakah amin dari Pak Ustadz, sehingga saya jadi calon pegawai kayak gini. Dan intinya pokoknya ya saya nggak ngeliat mau perempuan kayak mau dia pria kayak anak kecil, sama aja, sama rata aja. Siap. Kalau Mas Danang, gimana nanti dapat dukungan lawan mama nih, kaum perempuan lah ya, yang jangan sampai nanti udah milih mereka tetap gitu-gitu aja. Justru gini Bang, kalau kita lihat data di DPT, daftar pemilih tetap, itu lebih dominan perempuan. Di DPT di Jakarta Selatan. Khususnya di Dapil 8. Jakarta apa di sebenarnya di seluruh Jakarta. Tapi kalau kita buka data di Dapil 8 pun lebih tinggi, lebih mayoritas perempuan, sekitar 52-48%. 52-48%. Jadi 48% pria, 52% wanita. Berarti lebih dominan wanita kan? Lebih dominan ibu-ibu gitu. Nah, kalau dari saya strateginya ya jelas balik lagi. Siapa yang lebih mengayomi anak? Ibu, ya kan? Nah, sementara anak-anak kebutuhannya apa? Sekolah. Gitu. Makanya masuknya adalah ketika misalnya saya mau perjuangkan adalah pendidikan sekolah swasta gratis itu yang pasti akan berdampak sama ibu-ibu langsung gitu. Kalau sudah jadi, oh ya udah jelas dong. Berarti aspirasi ibu-ibu itu yang kalau misalnya ya ekonomi keluarga lagi susah, ya kan? Ya pasti semua orang mengalami baik naik turun ekonomi. Bilang, kalau saya kepilih nggak usah khawatir nih Bu, biaya pendidikan anak yang tidak di sekolah negeri, di sekolah swasta, kita coba upayakan semaksimal mungkin untuk tidak bayar. Betul. Mama juga ujungnya. Nah, itu buat yang sudah punya anak, yang maksudnya yang sudah masih sekolah ya anaknya. Yang anaknya sudah lulus, gimana dong kan gitu. Banyak juga emak-emak yang udah usia 50-an, anaknya udah lulus nih, saya udah nggak ada anak sekolah lagi. Nah, permasalahannya adalah anaknya menganggur.
Nah, itu yang paling berat tuh biasanya. Dunia kan? kerja nih. Iya, nah dunia kerja. Itu sebenarnya ada 3 sih, Bang. Kalau misalnya dari saya tuh ada 3. Sekolah gratis, UMKM, sama dunia kerja, gitu. Nah, pada dasarnya, ini yang juga akan menciptakan lapangan kerja. Bukan. Kalau menciptakan lapangan kerja itu bukan tugasnya anggota dewan, gitu. Tapi bagaimana caranya mencetak supaya generasi ini siap kerja. Oh, gitu. Oke. Dari sekolah lagi tadi. Selain sekolah ya, karena kan pada dasarnya pendidikan formal itu hanya pelatihan. Ya pelatihan yang top skill, gitu. Karena pada dasarnya vokasi-vokasi gitu ya. Betul. Kebutuhan industri atau perusahaan korporasi itu skill, gitu. Kalau misalnya ijazah SD, SMP, SMA itu kurang dinilai, gitu. Karena apa? SD, SMP, SMA sekarang ya to the point aja, nggak bisa menghasilkan skill. Ya kan, mereka belajar matematika tapi lupa semua kan gitu. Berarti gurunya itu ya? Iya, tapi kalau misalnya skillnya yang diasah, nah itulah yang akan menghasilkan. Iya, contoh misalnya kita di sini kemampuan megang kamera kan nggak ada di sekolah, kan gitu. Kalau di sekolahnya nggak ada, tapi ada pendidikan khususnya. Nah, itu yang harus kita empowering lagi seperti kata Sis Marsha tadi. Nah, itu makanya. Itu bisa mulai diklat. Betul, dan pada dasarnya balik lagi, Pemprov DKI sudah punya hal-hal seperti itu, cuman nggak update, Bang. Sekarang ini masa kursusnya kursus ngelas, Bang. Kursus ngelas. Sementara sekarang, saat kita syuting ini, dunia udah jauh kemana-mana. Kita udah masuk dunia AI, Artificial Intelligence, robot-robot yang bisa ngetik sendiri. Udah nggak ngelas lagi, Bang, gitu. Kayaknya ngelasnya juga mesti ngelas di bawah air. Betul. Khusus banget. Ngelas kan sekarang lagi banyak konstruksi. Nah, tergantung permintaan konstruksi banyak, ya udah ngelas aja dulu deh. Jadi kita lihat dulu nih kan sekarang lagi eranya musim konstruksi, ya. Jadi otomatis yang paling banyak diklat ngelas. Mungkin besok kalau bangunan itu dijadi diklat OB. Kemarin saya ngeliat juga ada sih saya pas lagi turun ke Dapil? Pulau Pramuka di luar Dapil sih sebenarnya, lagi jalan-jalan main-main aja ke Pulau Pramuka, ketemulah sama anak-anak muda yang baru lulus SMA udah diklat komputer. Terus saya penasaran, lihat dong diklat apa? Seperti apa sih? Oh, ternyata bongpas komputer tower komputer PC gitu ya. Cuman kan saya mikir bukannya harusnya kalau sesuai nggak dengan kebutuhan? Kalau gue sih mikirnya sebagai gue nyari orang tuh yang bisa bikin aplikasi gitu. Software. Terus tapi juga dia bilang habis itu, iya tapi kalau di sini lagi musim hujan, Wi-Fi-nya biar pet gitu, karena mereka mengandalkan towernya itu kan. Sinyal dari satelit. Nah, sinyal dari satelit. Jadi sebenarnya ya itu banyak hal yang harus dikejar juga ya, dan memang inilah kenapa DPR harus punya backupnya DPR RI untuk mengatasi hal-hal yang. Emang mereka bikin pelatihan itu nggak survei dulu? Apa sih kebutuhan masyarakat gitu? Betul, nah itu maksudnya karena kebutuhan masyarakat itu nggak match. Ini melek digital gitu, kalau coba bongkar pasang apa? PC. Bukan pas PC ya. Itu mah teknis ya, maksudnya. Mungkin dasar kali dikasih dasar dulu kali. Ya mungkin elementernya lah di situ mungkin, tapi kan orang sekarang bagaimana sih melek digital gitu loh kan? Ya tadi saya setuju kalau misalnya mereka bikin aplikasi. Saya pengennya gitu, bikin aplikasi kayak bikin website. Memahami gitu dunia internet aja dulu kan kadang-kadang ya maaf ngomong ya mungkin di sebagian masyarakat itu kan nggak bisa apa sih buka Google nggak tahu segala macam, memahami Google gitu, memahami dunia internet aja kan mereka nggak paham karena kan pintunya kan dari internet gitu loh. Nah sekarang kalau mereka butuh itu tapi mereka suruh bongkar pasang ya nggak jadi dong. Padahal ya kayak sekarang di keluarga saya, anak saya sangat hafal bukan motor apa, udah jadi mana? Udah di YouTube gitu. Ya, itu kan internet gitu, artinya sebenarnya kebutuhan itu. Betul. Makanya kenapa nggak disurvei dulu? Betul, makanya jadi balik lagi skill tadi Bang. Kalau misalnya anak abang nih udah ahli, dia nggak belajar dari sekolah Bang, betul kan? Dari YouTube malah. Harusnya itu yang kita dorong supaya apa? Supaya anak-anak yang baru lulus sekolah ini siap kerja sehingga emaknya nggak puyeng gitu. Betul. Emaknya nggak puyeng. Nih anak gua nganggur, gua sedih banget ya, gitu kan? Orang Betawi kan gitu ya Bang ya. Anak gua nganggur, bingung gua gimana ya? Mau dorong susah juga kan? Dia suruh cari kerja susah juga gitu. Dulu kan ada istilah orang tua kita kan banyak anak banyak buku membaca itu kan jendela dunia. Betul. Kalau sekarang YouTube. Ya, bukan memahami internet ya kan jendela dunia. Jadi bukan membuka jendela dunia, membongkar isi dunia. Membongkar isi dunia, betul. Ya lagi juga bukan saya ngeritik guru-guru sekarang nih. Kalau guru dulu saya hormat banget nih. Ada guru, ini saya lagi duduk sini nih. Ada guru nih. Masih gaptek. Udah saya ngumpet. Kalau guru sekarang
Justru saya bilang pelajarannya dari begitu-gitu aja. Kayak seperti anak saya nih. Anak saya selalu ngebantah. Nanti ibu mau keluar dulu. Nanti kalau yang berisik, catetin nih. Itu sama anak saya. Saya nggak mau, berarti saya jadi cepu dong. Hal kayak gitu aja. Di hal yang mendasar aja. Justru gurunya ngajarin untuk kita jadi lemes. Ya. Betul. Maksud saya gini, ini berlanjut. Maksud saya gini, ini ada kaitan. Ini masing-masing caleg pasti punya tim kan. Mas Danang Siap. punya tim relawannya, tim sukses lah Danang. Tim Punya? relawan ada. Ada. Nah, maksud saya, Bapak pasti punya. Ada kita Redo. Punya, Redo ya? dan Sado. Oh Sado. Sismasnya punya. Ada di dalam wadah MDS Hub. Nah, maksud saya kan tim relawan ini maksud saya supaya tadi menjawab. Ya kan menjawab ketika turun ke dapil. Nah, itu maksudnya ketika turun ke dapil, nah tim-tim relawan tim sukses ini yang bisa membaca keinginan masyarakat. Gitu loh. Bener nggak? Bisa iya, bisa nggak sih? Ya, Bisa. loh. Iya. Nah, sekarang kalau tim relawannya nggak tahu nggak bisa memahami gitu loh. Betul. Kayak tadi misalnya Komika. Butuh apa sih Komika? Komika nih Komnas minggir kali ya. Iya. Apa yang mereka butuhkan kan itu relawan dulu tuh, tim sukses dulu gitu loh. Jadi ketika siapa namanya? Bang Pamit datang udah tahu apa yang lakukan, kayak sama lah kayak Marsa gitu. Kayak tadi kan contohnya, wong mereka butuhnya internet suruh bongkar pasang PC gitu kan. Artinya kan nah makanya tadi itu kan harus ada tim pendahulu yang bisa memahami apa sih masyarakat butuh apa dari calon dewan nih, supaya mereka ketika memilih memang nggak salah pilih gitu loh. Makanya kan tadi kok saya tanya, ini cari aspirasi apa cari suara? Justru dewan-dewannya diolah sama tim sesnya. Orang dewannya nggak tahu. Nah kalau saya kan, Iya, ini daerah bener. mana sini? Oh, Ya. gue tahu tuh. Lu bohong loh. Lu bohong. Ya. Jadi minimal kita tahu dulu aja itu tempat kan. Oke, saya ke siswa saya lagi. Tadi basis relawannya Ada di Ada. banyak kecamatan. di banyak kecamatan. Berarti setiap kecamatan punya pos-pos. Hampir ya, kita ada kecamatan-kecamatan. Artinya ada komunikasi Ada. ada basis yang ditempatkan itu ya, Ada. yang punya pos masing-masing gitu. Mm-mm. Kalau basis luar negeri belum dibentuk. Kalau basis luar negeri sendiri ada sih. Ada di beberapa negara. Ini luar negeri itu, sorry ya, luar negerinya di negara mana aja ya? Sebenarnya hitungannya semua. Semua. Jadi memang ada yang lebih dominan dari yang lain karena memang ya itu juga tergantung, sedikit banyak juga tergantung kepada orang Kok yang semua maksudnya jadi Seluruhnya. banyak maksudnya negaranya negara apa aja? negara-negara Yang ada di bawah Dapil Marsha. semua luar negeri. Memang semua luar negeri. Makanya ini orang sering bilang dapil neraka. Tapi sebenarnya kalau kita udah mulai kerjanya udah lama. Saya sebenarnya mulai kerjanya ini udah dari setahun lebih. Kan pernah di UK, mungkin bisa teman-teman alumni sana atau teman-teman yang di sana. Ada juga. Jadi memang menggunakan jaringan alumni, menggunakan betul. jaringan komunitas, keluarga gitu ya. Dan juga jaringan organisasi. Dari situ kita bisa mengembangkan gitu kan. Semakin banyak waktu yang kita sisihkan dari awal, semakin kita mulai dari awal ya semakin besar jaringannya. Iya. Sobat Banpol ini kita lihat nih kan caleg Sismarsha ini kan caleg ya kita katakan perempuan muda lah ya, perempuan muda hebat gitu kan. Di basis itu ada generasi milenialnya? Ada dong. Milenial gadgetnya? Ada, malah banyak milenial Gen Z. Kalau di dapilnya, dapilnya itu dominannya di mana? Udah pernah dianalisa? Lebih Kalau dominan di yang di generasinya? Di mana? Di dapil Mana nih? Marsha. Kan ada yang luar negeri, ada yang Jakarta, Jaksel. Jakpus, Jaksel deh. kalau Jakpus Jaksel Variatif ya? sekarang ya masih variatif sih. Jadi ada yang milenial, ada yang Gen Z, juga ada juga yang mak-mak lah kasarnya gitu. Jadi lengkap. Sudah pernah ketemu dengan mereka, komunitas mereka? Sudah. Gitu. Bagaimana mengeluarkan mereka supaya lu pilih gue ya? Kita sama-sama anak muda nih. Sebenarnya kalau saya sendiri sih nggak begitu suka ya dengan kalau yang dalam definisi saya hard selling gitu. Saya setuju. lebih suka Sepakat. kalau konstituen, kalau warga itu yakin bahwa sayalah orangnya. Jadi biasanya saya
lebih Bagaimana supaya banyak. mereka yakin? Mereka supaya yakin bahwa Marsha emang pasti akan. Lah, saya harus kenal mereka dulu, Ya. itu pertama. Jadi saya merasa saya harus mendengarkan mereka. Mungkin juga agak lucu untuk mereka, terutama buat emak-emak, karena udah ada semacam konsepsi ya. Politisi itu harus pintar ngomong. Sebenarnya anggota legislatif itu harus pintar mendengar. Jadi utamanya adalah mendengar, karena dari mendengar itu dia bisa menyimpulkan. Kalau dia nggak mendengar, bagaimana dia akan menyimpulkan apa yang kita mau? Iya, dan mencari jalan keluar. Nah, ya itu. Gitu. Pertama dia harus mendengar, setelah mendengar dia kemudian menyimpulkan masalahnya apa, setelah menyimpulkan masalah dia menyimpulkan solusinya apa, dan kemudian menyambungkan suara rakyat itu, menyambungkan aspirasi ke eksekutif. Iya. Gitu. Oke. Sip. Kalau Bang Pami Apa tuh? di basisnya kan basis dapil kan banyak generasi Z, generasi milenial gitu. Bagaimana supaya mereka ini pilihan saya gitu. Ya mereka tahu sosoknya. Kayak seperti saya main di musik nih, musik reggae. Mereka tahu, wah, sampai dibilang doblang kan, oh Bob Marley malah dibilang. Doblang tuh apa sih katanya? Doa buat petualang. Oh. Enggak, itu doblang bahasanya Saung Jabu. Oh. Ya lagunya Iwan Fals ya. Nah, jadi memang zaman-zaman era itu ganti nama kan. Nah, kalau tadi bicara milenial, justru mereka yang bikin kita hidup. Ya. Kayak seperti sekarang ini ya. Nah, saya jadi makanya dibilang, oh situ tua. Oh, saya nggak pernah merasa tua. Saya belum tua, tapi udah nggak semuda dulu. Ya. Makanya Mudaan saya lah. Iya, bisa lah. Bisa. Nah, tadi yang bicara ganjet anak muda itu, saya ngebina mereka. Oke. Salah satunya membina mereka. Salah satu untuk di satu bencana itu untuk jadi relawan rescue kayak seperti di itu anak muda ya, anak yang dirangkul semua ya. Kayak di Ciganjur itu tim rescue-nya udah ada. Artinya karena biasa beraktivitas di lingkungan hidup, tim relawan gitu, jadi ketika melakukan kegiatan itu udah otomatis anak-anak muda yang dirangkul ya. Lebih gampang sebenarnya melalui kegiatan-kegiatan kemanusiaan, kegiatan sosial ya. Ini kan kelanjutannya gini, ini kan bagaimana ketika dekat sama relawan ini kan maksudnya kan ya kita semua sepakat lah bahwa kampanye itu harus efektif dan efisien gitu kan. Nah, ketika kita mengelola itu, mengelola basis relawan itu, kita kan memproteksi mereka, artinya supaya memperluas jangkauan kampanye tadi gitu loh. Nggak hanya bermain di Lenteng aja gitu kan, harusnya kan di luar, di semua kecamatan itu. Nah, maksudnya saya rada jujur ya, saya tertarik. Artinya kalau memang dari awal sudah mengelola mereka dalam sebuah kegiatan yang tadi sifat kemanusiaan, kemanusiaan, relawan, kegiatan sosial itu, artinya dengan sendirinya sudah dikelola ya. Artinya abang kan tinggal, lu kesana. Berarti saya kan dari organisasi Perpala. Perpala itu Perpala tuh? Perpala Himpunan Pemuda Pelajar Pecinta Alam. Jadi, ya sampai zamannya Gubernur Setioso sudah mengakui. Ya, jadi kita memang sudah banyak kader dan sudah dibentuk dari awal, hanya tinggal mengoptimalkan bagaimana supaya mereka strategi kampanyenya bagus. Dan sampai sekarang saya bilang jadi saya nyebut mereka ada Sado, ada Redo. Kalau sih gitu ya, sih gitu ya. Mungkin memang udah mengelola kampanyenya itu udah basis lawan tadi emang optimalkan ya. Kalau saya sih ya apa yang ada dioptimalkan, yang butuh ditambah dan juga yang paling penting kalau untuk kita ya saksi. Jaringan saksi. Oh, saksi nomor satu tuh ya. Oh iya. Oh, Mas Danang sama? Sama. Pada dasarnya kalau saya pembentukan relawan itu nggak dengan strategi organisasi. Karena untuk caleg ya, bukan dalam pemenangan pilpres ya? Beda-beda nih, untuk caleg sendiri. Karena pada dasarnya saya kan relawan itu kan artinya memang benar-benar rela gitu kan. Saya ngebentuk relawan karena orang yang suka sama saya aja gitu. Misalnya sesuai dengan visi misi saya, nggak saya paksa juga. Nah, baru saya ayo gabung. Pada dasarnya mereka bukan dibentuk untuk menjadi mesin partai atau mesin politik gitu.
Kalau saya pribadi, karena beda ketika misalnya relawan itu dibentuk menjadi mesin politik, itu mereka akan namanya mesin butuh bahan bakar. Nah, kayak gitu. Itu yang membuat politik mahal. Mancing saya nih masalah bahan bakar. Nih Sobat Pampel, ini ada pertanyaan penutup di sesi kedua nih. Ini masalah bahan bakar nih. Siap. Saya langsung tanya ke Mas Danang. Mas Danang, kampanye membentuk relawan, ya kan menjaga berbagai macam lapisan masyarakat. Logistiknya dari mana? Nah, ada sponsor atau pribadi atau dari bantuan dari partai? Pada logistiknya dari mana? Benar. Katanya. Pertama nih, kalau saya ini sebenarnya caleg modal dengkul. Moderat ya. Modal dengkul sama urat. Modal dengkul sama urat. Bahkan saya punya tagline juga. Apa tuh? Harus gue yang jawab. Enggak, gue kan lihat doang. Udah hafal. Udah hafal. Juga sebenarnya. Enggak, dia mentang-mentang satu tandem ya. Kita angkat badan dulu. Angkat badan dulu, angkat badan. Udah sering lewat di timeline gue ya. Gitu. Lu lah yang ngomong. Boleh kan? Minta izin dulu sama yang ini. Yang lebih besar kan DPR kan gitu. DPR RI. DPR RI. Gue mau ngomong tagline langsung nengok gitu sih. Iya, tagline-nya berjuang dari bawah, Bang. Berjuang dari bawah. Iya, jadi sama kayak Bang Pamit ini kan gue berjuang dari bawah lah. Ibaratnya kita nggak punya apa-apa gitu. Dan kalau menurut saya politik tuh harus jangan berbiaya mahal. Pada dasarnya ketika kita berbiaya mahal, keluar duit puluhan miliar, ratusan miliar, itu kan kita sama aja gini. Itu yang terjadi sekarang kok. Betul, makanya politik di Indonesia ini mahal, Bang. Gitu. Dan hasilnya adalah korupsi ujung-ujungnya. Karena apa ya? Kita harus balik modal. Betul kan, Abang udah paham betul gitu. Gimana caranya politik itu rendah biayanya, kosnya rendah sehingga kita nggak berhutang sama salah satu pihak, tapi berhutang sama rakyat. Ya, gitu. Makanya begini buat Sobat Pampel 24, makanya Inanyus ini juga di acara ini kita juga percaya, maksudnya pemilu yang aman, nyaman, damai dan bermartabat. Betul banget. Gitu. Benar. Setuju ya? Setuju banget. Berarti tagline-nya beda ya? Apa tuh? Berjuang dari bawah. Kalau dia berjuang dari bawah. Kalau saya caleg modal duit. Apa tuh? Saya paling modal duit. Wih, siap. Iya. Orang pada ngaku beruang, saya juga sombong ya. Saya caleg modal duit. pinjam 100 dong. Jangan kan 100. Ekonomi terputus. Ya. Saya modal duit. Duit artinya doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Disponsorin siapa? Allah langsung. Betawi banget abang itu. Kita begini aja. Itu kan nunggunya udah Ka'bah. Makanya bilang di atas. tagline nih, jangan kan orang hidup, orang mati kita layanin. Gimana ceritanya? Kaget kan? Lah, Anda relawan. Oh iya. Nah, gua kasih lihat foto nih, boleh kan? Boleh. Jadi ada data, Bang. Saya ngomong nih bicaranya. Siap. Banyak orang pada bilang kayak gitu. Wah, jangan kan orang hidup, kok di orang mati bisa ente layanin. Tahu jawabannya. Apa tuh? Nah, jadi itu dites kan waktu jadi caleg dites. Kenapa? Ketika dokter aja tes. Bisa mimin sholat jenazah. Wah, bukan gitu, Bang. Kalau kita benar-benar ayo kelamaan nih, jelasin. Nih, langsung ini aja ya. Nih ya, ini Padang nih ya. Tunjukin ke kamera. Tuh. Tunjukin ke kamera apa coba? Tuh, ya. Apaan? Ini waktu Jogja. Oh, ini waktu Padang kan. Oh, itu mayat. Jadi yang korok tanah kita cariin nih, mayatnya kita eker-eker. Operasi penyelamatan ya. Kita eker-eker, terus ketemu jenazahnya, kita makamin secara layak. Nah, yang hidup kita kirimin logistik kan. Ya. Itu gimana? Bener gak tuh? Betul. Jangankan orang hidup, orang betul, mati kita layanin. Makanya banyak orang bilang, wah ini caleg sombong nih. Bukan sombong. Jadi gitu, Bang. Jadi berduit. Duitnya disingkat apa? Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Ikhtiar, tawakal. Ya, jadi disponsorin langsung sama Allah langsung. Tapi karena kan dipakai. Ya. Dispon direct pusat. Di mana-mana kan. Pas kemarin jajal ke masuk ke Jawa kan. Wih, direct pusat. Langsung dari wah. Gue kata itu punya gue banget tuh deteknya. Gue banget. Kalau Sis Marsha? Kalau saya, logistik gimana? Kalau saya sebagian besar dana pribadi. Dan saya juga salah satu caleg yang dulu senior saya, salah satu senior saya yang udah pindah, pernah ngomong. Maksudnya pindah apa nih? Pindah partai? Oh, Syria nih, Rian Enes ya? Jangan diomongin. Nah, pernah ada yang sebut kalau mau nyalek untuk DPR RI maksimum itu gaji plus tunjangan selama 5 tahun. Nah, bisa dicari di Google jumlahnya berapa. Tapi kalau menurut saya sebagai anak ekonomi, saya sangat yakin nggak mungkin orang kerja nggak dibayarnya, nggak Bang? Ya. Nah, jadi saya
mau ambil ini lebih ekstrim lagi. Sepersekian dari gaji plus tunjangan dewan. Iya, sebagai dewan selama 5 tahun. Itu adalah maximum cap saya. Jadi saya pakai maximum cap ini untuk menantang. Bisa nggak nih kita sebagai caleg berusaha, nggak cuman pakai duit, nggak cuma pakai serangan fajar, tapi dengan cara-cara yang sehat, dengan cara-cara yang menyentuh masyarakat. Bisa nggak nih uang segini jadi 1 kursi di DPR RI? Karena saya ingin mencoba mendobrak mitos itu. Kalau dari saya, dan ini juga salah satunya yang saya pengen lakukan adalah mengesahkan RUU perampasan aset. Jadi kalau udah terbukti, kalau udah terbukti nih dengan duit seperberapa ini bisa masuk, ya udah dong, kita kunci dong supaya benar-benar anggota dewan itu fokusnya melayani masyarakat gitu, bukannya malah deal-dealan di bawah meja. Dan saya juga dari situ pengen supaya ya anggota dewannya lebih fokus lah ya kalau dari saya. Dan dengan modal ini saya sebenarnya memang nggak cuma modal pribadi juga, ada yang dimodalin partai, dikasih baliho. Kalau partai bagiannya apa? Support dari partai? Dapat baliho dan kaos. Baliho, kaos, baliho atau banner atau spanduk-spanduk? Dapat baliho, saya dapat baliho. Baliho itu gede loh? Iya yang gede. Dapat baliho dipasangin, jadi tiba-tiba udah jadi gitu kan. Syukur alhamdulillah. Itu support dari partai? Dari partai, ada support itu, ada support kaos. Tapi itu juga mereka minta laporan. Iyalah. Kalau PSI kan demen banget laporan, jadi kaos harus ada. partai apa kaos gambar kita? Kaos partai. Oh, kaos partai. Bukan gambar Marsha? Enggak, kalau itu yang tadi di baliho. Kalau yang di baliho itu gambar foto sendiri. Foto sendiri sama dapil dan sebagainya. Iya, betul. Kan sama-sama ada PSI, cuma kan beda. Kalau DPRD? Lingkup, beda lingkup ya. Iya, beda lingkup. Kalau DPRD bantuannya apa dari partai? Pada dasarnya kita nggak pakai dikasih baliho sih, tapi malah justru kita dikasih kaos. Kaosnya juga bukan kaos bukan kaos gambar dana. Enggak. Kaos partai. Karena pada dasarnya ya kita sebenarnya itu hanya untuk bonus aja, untuk supaya ketemu sama warga itu cair lah gitu. Pada dasarnya hal itu. Karena saya sejujurnya gini Bang, sebenarnya mitos untuk lu mau jadi caleg, lu harus modal duit yang gede banget. Itu sudah berhasil kita patahkan dari PSI ya. Di 2019 lalu banyak caleg PSI yang nggak modal sampai nggak sampai ratusan juta, bahkan nggak sampai ratusan juta loh. Berarti puluhan juta doang jadi Bang. Nah hal seperti itu yang bisa mau kita ulang lagi di 2024 ini, sehingga apa? Balik lagi si caleg atau anggota dewan yang sudah jadi nanti itu nggak akan berhutang sama salah satu golongan itu. Itu sih. Ini Sobat Bantol, ini penutup dari sesi kedua, bantuan dari partai apa, Bang? Ya sama. Kaos. Kaos berapa banyak? Ya lumayan lah. Berapa banyak? Lumayan lah. Buat ada nggak 1000? Lebih lah. Buat satu dapil sepertiga lah. Nah tadi kalau dibilang tadi puluhan, sepertiga berarti sekitar 300-an. Sekitar puluhan. Nah saya nggak pakai puluhan. Berapa? Saat ini saya baru keluar ya. Saya total tuh 285.000. Yang dari partai? Enggak, dari kantong pribadi saya. Yang dari partai? Kalau dari partai, ya relatif Bang. Enggak, banner. Saya toko sebelah udah cerita dapat bantuan dari partai. Maksudnya support dari partai kepada P3. Yep, saya mau nyocokin aja. Saya beda dapil nih, sama nggak? Yep, sama. Oh iya. Pokoknya sama aja. Saya udah jawab aja. Nah, makanya kalau tadi saya bilang kalau puluhan juta berarti itu modalnya gede. Kalau saya saat ini baru 285.000. Yakin jadi tuh Bang? Baru sekarang saya keluar nih. Yakin jadi tapi? Insya Allah. Makanya tadi saya bilang sponsor saya sponsor Allah. Siap. Jadi ya tergantung di TPS siapa dia mau nyoblos siapa ya. Gitu aja. Oke, sip. Jadi itu jawaban terakhir dari Bang Pamit Adrianto sebagai penutup di sesi kedua. Nanti kita ketemu di sesi ketiga. Ya. Oke, Sobat Bangkol, kita ketemu lagi di sesi ketiga nih ya. Di sesi ketiga masih ada sisa 2 pertanyaan sebelum nanti saya tutup ya. Yang pertama itu ini masalah kampanye nih. Kampanye itu kan harus di-manage ya agar optimal gitu. Nah, salah satunya adalah analisis wilayah. Tadi kan dapilnya udah berapa kecamatan, dapil kan berapa kecamatan, siswasnya juga begitu. Nah, analisis wilayah ini untuk mengoptimalkan strategi kampanye, gitu kan. Nah,
bagaimana nih para anggota Dewan yang terhormat, calon anggota ya, Calon, Dewan, masih calon. masih calon lah. Bagaimana menganalisa dapilnya? Calon pegawai. Dari siapa nih? Mau saya duluan? Gantian lah dari tengah. Dari dana. Iya, kan Dari kiri tengah kanan nih. kiri Tengah kanan nggak dulu. enak. Saya kan sebagai penyeimbang. Nggak apa-apa. Kayak duluan ya, Push Lady. Kayak duluan. Oke, sis. Tadi dapilnya mana? Jakarta. Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta luar Pusat, negeri. Jakarta Selatan, sama luar negeri. Hmm. Nah, bagaimana menganalisa ini? Kok luas banget, ngeri deh. Ya diambil aja yang kira-kira nih area yang reseptif dengan kita. Terus saya tambahin jaringan sosial saya juga, karena jaringan sosial itu memang ada harganya lah, gitu. Ada kekuatannya juga. Mereka itu relawan titik nol tuh ya jaringan sosial, teman-teman, keluarga. Nah, Jaringan sosial atau jaringan media sosial? Jaringan sosial. jaringan sosial. Nah, jadi jaringan sosial Dioptimalkan ke media sosial. saya optimalkan. Jadi mereka yang sebenarnya ya mereka udah kayak relawan. Iya. Jadi kalau saya bilang relawan titik nol tuh ya sebenarnya keluarga dan teman-teman itu yang dimanfaatkan. Tentunya juga dengan berbekal pengetahuan di mana mereka berada. Kalau misalnya contoh nih temennya ada di luar dapil ya, ya udah yang share-nya ringan-ringan aja, minta tolong mungkin share di media sosial biar teman-temannya yang lain tahu gitu kan. Itu aja sih. Ya, sorry. Kalau di dapilnya Marsha itu minimal harus berapa suara ya supaya lolos? Kalau 100.000? masalah sih ya 5.000? di atas 100.000 ya. 100 kalau amannya kita ngomong 150.000. Karena kan tergantung dari DPT ya. Tergantung dari DPT, tapi angkanya itu kira-kira di 150-160.000. Kalau untuk personal caleg mau yakin, aku yakin nih pasti masuk. Saya baru bisa ngomong aman, ya maklum ya emak-emak ya, semuanya harus dihitung dulu, ada backup-annya, jadi ngomongnya 150.000. Aman? Baru aman. Kalau tadi menganalisa wilayah? Ya gampang aja. Nah di situ apa dia lagi boomingnya apa? Gitu. Kayak seperti contoh di Tebet tuh, saya kesana ngobrol sama Bu RT, justru dibilang, yaudah bang nggak usah kemari bang, udah kirim flyer aja. Kita kirim yang lucu-lucu kan, meme-meme lucu. Sebab kenapa ya? Hampir rata-rata pemilih dia tidak tahu siapa yang bakal nyalon siapa, mau nyoblos siapa. Nah karena ada kedekatan kita sama ibu tadi itu, terus dibilang, yaudah nanti saya sosialisasiin deh. Itu contoh Tebet. Ini anak supaya kan, ini ada berapa? 5 kecamatan tadi 5 kecamatan. Kecamatan Kayak seperti contoh lagi, di contoh ambil di Mampang. Iya. Di Mampang banyak, kebetulan di situ ada saya punya guru, ya kan? Guru juga dadakan. Guru dadakan ketika sewaktu saya sudah ngelamar jadi caleg tuh, nggak sengaja lagi ke sana, ketemu aja tuh, ketemu terus dibilang, ya udah, iya ente tagline-nya kayak marbot kan ngelayanin umat, ya, ngelayanin umat kan, jadi, nah kayak seperti kita lagi butuh buat alat musik nih buat anak muda di sini, banyak yang tawuran, oke siap. Jadi iya tinggal, ya, makanya saya bilang ngalir aja deh. Ya, ngalir. Makanya kata orang bilang, lu nemu aja nih mainan, gitu loh. Ya seperti kemarin kita bikin hari sungai, memang momennya di situ memang lagi sungai kering, dan kebetulan juga saya habis evakuasi yang anak kecil kelelep tuh. Ya udah main di sini. Ya, oke. Jadi bisa gampang lah ya, karena biasa bermain di. Jadi saya juga dimudahkan lah. Berapa harus minimal suara kalau untuk di dapil? Ini sama nih pasti ya Pak? Sama sedang berapa? 15.000 atau 20.000 ya? Kalau berbandingan dengan DPT ya? Kalau dari Dapil 8 pengalaman 2019 itu keseluruhan ya dari partai dan caleg itu sekitar 30.000 lolos. DPRD loh? Iya, 30.000. Sebenarnya nggak gitu sebenarnya kalau saya hitung. Saya hitung sih nggak seperti gitu. Karena kemarin tinggi karena ada incumbent. Incumbent yang kemarin. Lo incumbent juga kan ikut juga? Iya, incumbent kan udah. Ya, Bismillah, saya bilang semoga husnul khotimah beliau. Ya, beliau juga tokoh saya, bang saya juga kan. Walaupun kita beda partai. Ya. Nah, incumbent belum tentu juga bisa tumbang juga loh.
Kalau ternyata beliau caleg yang baru-baru ini atau lebih apa nih ya, lebih. Beliau kan sekarang nggak nyalek. Beliau kan meninggal kemarin. Ya sekarang meninggal. Ya, nah karena kemarin kan bukan itu. Iya enggak, kan kemarin suara terbanyak beliau. Suara 50.000. Jadi 36, Bang. iya 36. Jadi dia ngambilnya keseluruhan seperti itu. Sebenarnya 15.000 aja kita aman. Ya. Itu udah berbanding dengan DPT udah aman. Kan 15.000 aja udah aman, bukannya. Yang tertinggi kemarin di Dapil 8 itu 36.000. Ya, Satu caleg. Caleg. Dan kebetulan beliau almarhum ya sekarang. Ya. 36.000 dia bawa bangku sendiri kan. Nah kalau ketika kan bawa bangkunya bangku ketengan nih. Dari sana. Ada ketengan di bangku ketengan. Bangku bakso lagi. Enggak, Bang. Kursi plastik. Di bangku maksudnya rombongan, digabungin semua. Ya. Nah, jadilah satu kursi. Ya. Dan saya juga nggak muluk-muluk juga. Sebab saya juga paham. Modal saya nggak banyak kan. Ya. Bicaranya sekarang ya logikanya yang tadi saya bilang, walaupun dia entah siapapun, ya di luar itu yang lu datang bawa apa, bukan apa adanya. Gitu. Jadi saya ya tinggal kita mengalir, ya kalau emang Allah ridho ya jadi kan. Nah, tapi minimal 5.000 suara aja sih, ya saya yakin ya Bismillah ya. 5.000. Jadi turun target. Enggak. Pas lagi itu loh. Iya, 5.000. Iya 5.000 di tempat lain, di tempat saya semuanya baru. Oke. Digabungin dari yang tempat lain. Oke, kalau Mas Rian bagaimana manage kampanyenya? Kalau manage kampanye, jadi tadi pemetaan ya berarti ya, pemetaan wilayah dapil ya. Pasti lihat demografinya dulu ya kan. Terus geologinya juga kayak misalnya pinggir kali. Karena di Dapil 8 ini Bang kan kayak Abang juga kan, ada pinggir kali, pinggir rel, pinggir pasar, macam-macam. Kebutuhannya beda-beda dan itu kita harus tahu dulu ya kan. Ketika kita udah tahu, kita baru mainkan isunya di situ. Nah, itu berstop. Itu berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana Anda mengikuti isu sosial di Dapil gitu. Nah, itu mau dimainkan kan? Coba isu sosial di Dapil ini gimana cara? Isu sosial paling besar ya. Supaya kita bisa baca peluang nih. Iya. Baca peluang dan strategi kampanye. Kalau isu sosial pasti permasalahan yang urgent ya. Kalau menurut saya di Dapil 8 itu ya pasti masalah lingkungan hidup juga. Balik lagi ke sana. Contoh banjir itu ya Dapil 8 tetap di Tebet banjir, di Jagakarsa banjir, Pasar Minggu banjir. Daerah aliran Sungai Ciliwung itu seluruhnya kan. Mulai dari Jagakarsa, Pasar Minggu, Pancoran, Tebet itu kena aliran sungai semua, bahkan Mampang juga. Karena di Dapil 8 itu memang ini yang baru-baru ini ya kan ada pembunuhan. banyak titik banjir. Nah itu kan isu sosial itu yang harus ketika datang ke warga itu kan harus mengangkat isu itu supaya ntar kalau gue jadi dewan gue uruk dah bisa. Iya, makanya jadi atau bagaimana membuat aliran sungai itu jadi lancar. Itu isu sosial itu terus dipelihara itu. Dan itu kan harus ditegaskan. Ya. Sampai sekarang juga saya bilang sama tim-tim saya, sahabat-sahabat saya sebutnya sahabat, nggak ada tim, sahabat saya. Sahabat Bang Doblang gitu ya. Ada Sado. Oh, Sado. Sado apa? Sahabat Doblang. Sahabat Doblang tadi. Sama Redo. Redo apa? Relawan Doblang. Ya. Sado itu sahabat berdoa sebenarnya. Atau sapa. Saya bilang. Sapa apa? Sapa, sahabat pamit juga. Oh, sahabat pamit. Pokoknya ngepas semua deh. Banyak sih sebutannya, ada sahabat Doblang, sahabat pamit. Ya pokoknya semua. Ada semua kan namanya kita. Ada tuh kawan baik Helmi itu. Itu Ka'bah. Itu Ka'bah. Jadi makanya yang kemarin sih iseng stand up kan. Setiap 5 tahun sekali. Puun di seluruh Jakarta. Bahkan di Indonesia. Buahnya beda. Jadi kalau buah rambutan, buahnya buah rambutan. Dia kagak. Buahnya apa? Spanduk semua. Oh. Makanya. Nah itu tuh saya bisa nggak? Ini masalah edukasi nih. Terus saya juga bilang tadi jangan pasang spanduk belum habis dulu, belum habis. Makanya saya bilang begini. Ini akal bunuh akal. Dan saya bilang di balik kebodohan ada ketololan. Kenapa? Mereka berteriak-teriak tentang lingkungan hidup, tapi spanduk mereka diketok di pohon dan makanya saya bilang
Ini kuntilanak kesian nih. Berlawanan dengan lingkungan hidup. Makanya saya bilang kuntilanak kesian. Ini palanya pada dipantek-pantekin. Iya. Bukannya setiap bulan puasa doang setan hilang. Setiap pemilu setan hilang. itu setan hilang. Pohon-pohon orang dipantekin semua. Iya. Nah itu kalau Sis Marsha baca isu sosial yang di masyarakat ini supaya bisa ngebaca nih strategi kampanye. Kalau kita sering bersinggungan dengan masyarakat, dengan konstituen, pasti kita akan tahu isunya mereka apa. Karena mereka akan merasa nyaman datang dan ngomong sendiri. Saya butuh apa, gitu kan. Contohnya, ya kalau ibu-ibu biasanya mereka pasti akan minta beras ya, minta minyak ya. Enggak, bukan. Sebenarnya mereka kalau mereka bisa, mereka pengen harga-harga stabil. Mereka pengen anak-anak tuh nggak sakit. Mereka pengen nggak ada pengeluaran mendadak. Basic-basic aja sih. Kalau menurut saya, mungkin untuk caleg laki-laki ini bukan sesuatu hal yang alami untuk digali. Tapi kalau untuk saya merasa ini adalah udah memang harusnya begitu aja. Iya. Gitu. Ya betul. Main di medsos? Ada. Medsos apa? Biar pemirsa Sobat Banpol tahu. Aku anak IG, kadang ada tulisan-tulisan resminya yang lebih serius di Facebook page. Mainnya apa? Facebook? Facebook page? Iya, ada Facebook page, ada Instagram, yang paling aktif IG, ada TikTok, Twitter cuma sekenanya aja. TikTok tadi udah bilang ya. Terus lagi dalam proses bikin YouTube. Oke, siap. Kalau Bang Tommy main di media sosial buat kebagian kampanye ini? Saya kan milenial juga. Sama Facebook, Instagram, IG juga, TikTok juga. IG-nya apa? Maksudnya biar Sobat Banpol tahu. IG-nya Pamit Andrianto pasti Pamit ada. Andrianto. Sorry tadi Sis Marsha apa nama IG-nya? Kalau nama IG saya Marsha Damita Siagian, si muka senggol bacok. Oh, ngeri banget. Oh, berarti kita pernah berteman nih. Kalau di IG saya si muka senggol bacok. Senggol bacok ya. Ngeri banget. Kalau di apa tadi di Facebooknya sama? Kalau di Facebooknya Facebook page itu Marsha Damita Siagian. Ada cukup aktif ya di sana, bisa kelihatan jumlah postnya banyak. TikTok sama? TikTok ya itu jadi saya sebut handle name-nya aja ya, MARSHVD. Jadi ya singkatan. Marsha Damita. Iya. Singkatan dari nama saya dengan 2 huruf dari nama kedua. Iya. Tadi lupa nyambung. Tadi apa? Di IG saya IG Uyang Doblang. Apa? Uyang Doblang. Uyang Doblang. Artinya apa? Untuk yang tersayang. Uyang Doblang Terus IG. Tadi kalau di Facebook juga Uyang Doblang juga. Uyang Doblang juga. Di Twitter main nggak? TikTok main. Di Twitter Uyang Doblang juga. Kalau di TikTok Snack Pamit Andrianto. Ya Uyang itu sebenarnya dikasih nama orang semua. Yang dibikinin sama dia. Itu udah gue bikinin. Itu tuh. Facebook, IG. Ya jadi kalau untuk masalah jadi aktif ya mengkampanye di media sosial campaign. Soalnya itu berpengaruh banget untuk sekarang. Ada beberapa. Jadi kawan-kawan. Di kawan-kawan yang apa ngirim nih, mereka nandain segala macem. Gitu saya justru jarang. Justru kawan-kawan yang sering. Kalau si Mas Danang? Kalau semuanya main sih. Mulai dari Facebook, biar Sobat Banpol tahu. Kalau Facebook Danang Wikanto, page juga Danang Wikanto juga kan ada Facebook page, ada Facebook yang profile Danang Wikanto, Instagram Danang Wikanto 12 disambung, terus TikTok Danang Wikanto juga, terus YouTube juga Danang Wikanto juga, semuanya Danang Wikanto, Twitter juga Danang Wikanto juga, semua. Oke, Sobat Banpol, kita sudah sampai di sesi terakhir. Saya mau kasih satu kesempatan lagi karena ini kita campaign digital ya. Campaign digital, mulai dari Danang lah, karena tadi ujungnya dari Danang. Mas Danang, ini kita anggap ini kita lagi campaign ya. Mas Danang tolong sampaikan ke pemirsa tadi, saya Danang Wikanto dari segala macam. Terus apa tagline yang disampaikan, itu ya udah ujungnya ngajak. Ini pilih saya segala macam. Mulai dari Mas Danang, silakan. Di mana nih kameranya mana? Oh, situ ya. Oke. Iya. Ya, perkenalkan, halo, saya Danang Wikanto, saya caleg dari PSI untuk DPRD DKI Jakarta, Dapil 8, meliputi Tebet, Pasar Minggu, Mampang, Pancoran, sama Jagakarsa. Nomor urut saya nomor 12, jadi
Kalau saya jadi anggota DPRD, akan saya perjuangkan sekolah swasta gratis. Buat emak-emak nih yang kepusingan kalau misalnya anaknya sekolah mahal gitu ya, bisa langsung coblos aja saya. Gitu, nanti tanggal 14 Februari. Terima kasih. Oke. Nah, Kan sama-sama caleg DPRD. Harusnya DPR dulu, baru saya penutup DPRD. enggak. Oh gitu ya? Enggak sesuai Oh, urutan. siap. Ikutin hostnya aja. Kita yang ngatur ya, aduh. Ikutin host. Yang tuan iya. rumah, Bang. Tuan rumah, Bang. Siap, siap. Ayo, silakan. Kita sama ini. Perkenalkan, nama saya Pamit Andrianto. Betulan saya jadi saat ini, nah saya melamar jadi anggota mencalonkan ya DPRD Dapil 8 dari Partai Persatuan Pembangunan P3 nomor 10, nomor urut 10. Tagline saya nggak banyak-banyak, jangankan orang hidup, orang meninggal kita layan. Jangan lupa coblos nomor 10. Satu milik Allah, nolnya saya dinolin kita sebagai manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Ayo terakhir, Sis Marsha, DPR RI. Perkenalkan, saya Marsha Damita Siagian, caleg untuk DPR RI Surat Suara Warna Kuning dari Partai Solidaritas Indonesia. Partainya nomor 15, orangnya nomor 4, bisa dicoblos di kotak suaranya. Kenapa pilih saya? Karena saya ingin memperjuangkan listrik yang lebih murah. Subsidi yang digunakan untuk membayar listrik yang kita gunakan bisa digunakan untuk program-program sosial lain yang membangun skill dan tingkat kenyamanan taraf hidup ekonomi masyarakat. Dan saya ingin bahwa kita yang ingin punya listrik murah bisa juga punya listrik yang lebih bersih dengan tenaga surya. Jadi saya ingin memperjuangkan dilegalisirnya penggunaan on-grid panel surya dari atap rumah semua masyarakat Indonesia nyambung langsung ke national grid yang dimiliki oleh negara. Pilih saya ya. Oke, keren. Itu Sobat Banpol ya, session penutup dari mereka. Mereka mengkampen, jangan lupa nanti tanggal 14 Februari. Dan saya titip pesan bisa? Bisa? Bisa dong. Saya pengen sekali lagi, ini pemilu yang cerdas, pemilu yang aman, yang tertib, bermartabat. Saya hanya pengen titip masyarakat pemilih Indonesia tuh jangan golput. Betul. Gitu. Saya mulai dari Danang nih. Saya pengen itulah. Tapi Mas Danang yang itu yang menyampaikan. Iya. Jadi Jadi kalau misalnya Anda golput, kalau Bapak Ibu sekalian golput, itu sama aja menyanyiakan kesempatan untuk melakukan perubahan. Maksudnya perubahan kalau misalnya sekarang kondisinya suka banjir di wilayah, dengan golput ya tetap akan banjir. Gitu. Makanya percuma kalau misalnya kita punya hak pilih tapi kita nggak gunakan. Maka dari itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk ikut nyoblos. Ikut ajak anak-anaknya atau ajak suami istrinya, ajak saudaranya untuk nyoblos. Karena nyoblos itu nggak ada biayanya, gratis, ya kan? Sehingga nggak usah males datang ke TPS, coblos sesuai hati nurani. Demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Betul. Oke. Terus saya lagi Coba, ya. Bang. Golput nggak oke. Hari gini golput ya. Kemana aja? Emang boleh. Kemana aja kalau golput sekarang? Kan udah ketinggalan zaman. Kan? Tempat temen gua, di daerah gua aja anak-anak pang nih bang. Mereka sekarang punya hak pilih. Mereka bilang, bang saya udah punya hak pilih. Berarti saya udah boleh nyoblos dong. Mantap. Berarti situ memang pengen benahin Indonesia nih. Indonesia ke depan nih. Kalau bukan ente, kita orang nih yang ngebangun siapa lagi. Pokoknya tanggal 14 Februari jangan lupa coblos P3 nomor 10. P3 10. Jangan golput. Jangan golput juga ujungnya. Kalau dia golput kan berarti kan kagak milih, nggak milih kita kan. Oke, jangan golput. Lo udah dosa dunia akhirat. Oke, ajakan jangan golput dari Sis Marsha. Pertama, saya mau tanya dulu, lu beneran golput atau lu mager keluar dari rumah? Kalau lu mager keluar dari rumah, jangan bilang lu golput. Kalau lu ngasih kesempatan untuk orang lain untuk mencuri surat suara lo,
Lu tahu nggak itu berapa harganya? Di Jakarta itu dihargain 350.000 untuk satu set 4 lembar surat suara. Dan sialnya lagi duitnya nggak buat lo. Jadi daripada tuh lu buang-buang duit atau potensi duit itu, mendingan lu pakai hak yang lu udah punya untuk menjadi berusaha, berikhtiar apa nih yang kira-kira bisa gue lakukan supaya gue punya anggota dewan yang beneran peduli sama gue, anggota dewan yang inget sama gue, anggota dewan yang kalau gue lagi susah, mungkin dia belum bisa nyelesain masalah gue, tapi minimal dia ada ngedengerin gue, dan kalau dia ada channel ke sana dia bisa bantuin gue. Ingat, surat suara kita tuh nggak cuma yang warna abu-abu, ada juga yang warna merah, warna biru untuk kedua mereka, dan untuk saya warna kuning. Partai nomor 15, Marsha Damita nomor 4. Oke, jadi itu Sobat Bantol ya. Sekali lagi saya sebagai moderator, saya ingatkan jangan golput. Ya, sepakat ya, kita nggak ada golput ya. Oh iya, teman-teman yang sudah punya hak pilih jangan golput ya. Terakhir izinkan saya, kawan-kawan, saya akan baca kesimpulannya ya. Ya. Masih pamer, Mas. Masih pamer. Boleh lanjut aja nggak apa-apa. Cari pada duit. Masih. Izinin gua mau baca kesimpulan. Tuan rumah nih, balik lagi nih. Jadi di sini, Sobat Bambol, saya akan coba membawakan kesimpulan bahwa bukan hal yang baru ya, di agenda besar 5 tahunan ini, ya, di pemilihan umum, pemilu menjadi lorong satu-satunya bagi setiap orang untuk bermimpi bisa melenggang sebagai wakil rakyat alias legislator di gedung DPR RI, DPRD, kabupaten kota, DPRD provinsi, bahkan menjadi senator di Dewan Perwakilan Daerah DPD. Nah, kompetisi calon legislatif ini atau caleg ini pun bagian dari momentum untuk pemilu tahun 2024 kali ini. Nah, terlebih kehadiran banyak partai politik telah membuka sebesar-besarnya peluang bagi setiap warga negara untuk dapat menjadi calon wakil rakyat. Ya, kesempatan tersebut itulah yang membuat harapan besar bagi sebagian banyak orang untuk memiliki kesamaan hak, bisa duduk di kursi kekuasaan pada tingkatan yang diinginkan. Ya kan? Sementara ramainya orang menjadi caleg ini tentu memicu banyak pikiran dan pandangan yang menyebutkan sisi mana enaknya menjadi wakil rakyat, ya kan, sehingga memacu orang berkompetisi memperebutkan kursi empuk yang disiapkan. Nah, konon salah satu pikiran mendasar orang bermimpi menjadi wakil rakyat yaitu tergiur dengan gaji yang besar, meski tidak semua tingkatan sama, di mana gaji wakil rakyat di DPR RI, DPD tentu lebih besar daripada DPRD provinsi atau DPRD kota. Jadi wakil rakyat itu adalah sebuah hak setiap orang, namun jangan berorientasi hanya dikarenakan gaji yang besar, tapi lebih kepada amanah untuk memenuhi harapan masyarakat atau konstituen. Kan? Jadi sudah saatnya para caleg membuka wawasan dan cara berpikir masyarakat bahwa kinerja lembaga legislatif tidak lain memperjuangkan aspirasi dari amanah yang dipercayakan. Maka caleg harus cerdas dan berkualitas untuk bisa membawa aspirasi pemiliknya. Setuju? Setuju. Oke. Jadi demikian Sobat Bantol 24, kita sudah di akhir sesi. Saya sampaikan buat teman-teman nanti yang menonton, bisa di-share, di-like, atau di-subscribe ke media sosial masing-masing. Jadi sampai ketemu di edisi berikutnya. Terima kasih para tamu-tamu hebat saya. Terima kasih Bang. Thank you. Sama-sama. Semoga sukses. Ya. Ente sehat-sehat terus. Alhamdulillah. Yuk semua sehat biar sampai tanggal 14 Terima kasih, Bang. Januari. Siap. Ya. Thank you.